Chapter 511. Saat itu larut malam, dan bulan redup memancarkan cahaya pucat dan terfragmentasi di atas tanah. Ditambah dengan awan yang tambal sulam, itu membuat semuanya suram dan sulit dilihat. Teriakan sesekali dari berbagai binatang buas bisa didengar, bersama dengan ratapan jiwa-jiwa kesepian yang melayang ke sana kemari. Ini bukan pertama kalinya Bai Xiaon berada di luar tembok besar, tetapi terakhir kali, dia berada di tengah pertempuran, sedangkan kali ini, dia keluar sendirian, dan itu menakutkan. Lagi pula, meskipun berada di lingkaran besar formasi inti, dia masih agak curiga terhadap hantu dan jiwa. Dia tidak takut pada mereka seperti dia di masa lalu, sebagian besar karena bertahun-tahun bertugas di tembok besar, dan pemahamannya yang lebih dalam tentang Wildlands. Meskipun dia belum melihat segala yang ada untuk dilihat di dunia, dia sudah cukup melihat bahwa dia tidak takut pada hantu orang mati seperti yang dia miliki di masa lalu. Saat ia melaju sepanjang malam, tidak mungkin untuk tidak melihat kerangka raksasa buas mencuat dari tanah. Sambil mendesah, dia berpikir, seluruh alasan aku memulai kultivasi abadi adalah karena aku ingin hidup selamanya. Siapa yang pernah berpikir bahwa jalan aku akan membawa aku ke tempat seperti ini? Sambil menggelengkan kepalanya, dia melanjutkan, merenungkan bagaimana nasib suka menyeret orang ke segala macam jalan yang berbeda, jalan yang mungkin tidak pernah mereka tuju untuk berjalan. Sesaat berlalu, dan dia menjernihkan pikirannya dari pikiran-pikiran semacam itu dan fokus untuk berhati-hati. Dia bahkan melambat sedikit. Pada titik ini, dia berada sekitar 3 atau 4 kilometer jauhnya dari tembok besar, dan semakin banyak jiwa yang terlihat. Meskipun jumlah jiwa tidak seberapa dibandingkan dengan gelombang jiwa yang akan mengisi daerah selama pertempuran, masih ada cukup banyak dari mereka yang Bai Xiaon harus ekstra hati-hati. Sebagian besar jiwa yang sendirian bukan berbentuk humanoid, tetapi merupakan bidang kabut yang berdenyut dingin. Kadang-kadang, mereka berkumpul bersama menjadi binatang buas atau roh jahat yang kemudian menerkam hewan pemakan bangkai di daerah itu. Beberapa jiwa akan menggali ke dalam mayat-mayat yang tergeletak di tanah, seolah-olah berusaha untuk memilikinya. Namun, sebagian besar mayat di daerah itu terlalu tua dan kaku, sehingga upaya seperti itu tidak membuahkan hasil. Saat Bai Xiaon bergerak maju, dia berhati-hati untuk memberikan jiwa yang dia lihat tempat tidur yang luas. Bukan karena dia tidak bisa menangani mereka dalam perkelahian, tetapi lebih tepatnya, tidak perlu melakukannya. Jumlah mereka terlalu sedikit, dan kualitas mereka terlalu rendah untuk diperhatikan. Selain itu, jika perkelahian terjadi, itu bisa menarik perhatian, dan mungkin menyebabkan masalah lain. Jika ada cukup banyak jiwa sehingga layak untuk menyerang dan mengumpulkan mereka, dia mungkin sudah memikirkannya. Tapi saat ini, itu tidak akan sia-sia. Akhirnya, ketika dia hanya sekitar setengah kilometer jauhnya dari lembah kecil yang menjadi tujuannya, matanya mulai bersinar ketika dia mendongak di depannya. Jumlah jiwa yang cukup besar. Dari apa yang bisa dilihatnya, ada lebih dari 1.000 jiwa acak yang berkeliaran, sesekali mengeluarkan tangisan yang melengking. Biasanya, tidak ada banyak jiwa di area ini. Namun, karena pil konvergensi jiwa Bai Xiaon, banyak jiwa di pasukan penyerang telah melarikan diri dan tersebar, untuk berkumpul di tempat-tempat seperti ini. Lebih dari 1.000 jiwa akan menjadi pujian pertempuran yang bagus. Mulai menjadi sedikit bersemangat, dia beringsut maju, lalu mengeluarkan pil konvergensi jiwa, dengan cepat menonaktifkan efek ledakan, dan melemparkannya ke depan dengan sekuat tenaga. Pil itu menjadi seberkas cahaya terang yang mendarat tepat di tengah-tengah kawanan jiwa, di mana ia hancur, melepaskan kekuatan gravitasi yang dengan cepat menyedot lebih dari 1.000 jiwa. Kemudian Bai Xiaon bergegas, meraih bola jiwa dan dengan hati-hati melemparkannya ke dalam tasnya. Setelah melihat sekeliling untuk memastikan bahwa dia tidak menarik perhatian yang tidak diinginkan, dia berjalan menuju lembah. Saat dia memasuki lembah, dia menyadari bahwa ada beberapa ratus jiwa di dalamnya, dan kegembiraannya bertambah. Siapa yang mengira aku akan mendapat sedikit keuntungan ekstra dari usaha kecil ini? Pada saat ini, dia senang dengan betapa beruntungnya dia, dan betapa mulusnya keadaan. Setelah melirik lembah sekali lagi, dia mengeluarkan pil konvergensi jiwa lain, dan baru saja bersiap untuk membuangnya ketika tiba-tiba, jantungnya bergetar. Mata berbinar penuh kewaspadaan, dia menoleh untuk melihat ke balik bahunya. Di belakangnya, awan kabut merah mengepul keluar dari tanah. Namun, sepertinya tidak melihat Bai Xiaon, dan terbang melewatinya ke lembah. Kabut merah itu adalah jiwa yang, ketika memasuki lembah, mengambil bentuk kepala burung ganas, yang kemudian mulai menyerang dan memakan jiwa-jiwa lain di lembah. Ini pada tingkat Naschen Soul. Bai Xiaon berseru pada dirinya sendiri. Saat jiwa yang dimaksud menyerang dan memakan jiwa-jiwa lain, warna merahnya semakin cerah, menyebabkan Bai Xiaon menjilat bibirnya.
Jiwa-jiwa pada tingkat itu tidak sama berharganya dengan jiwa para dewa binatang buas, tetapi masih bernilai cukup tinggi untuk pertempuran. Namun, Bai Xiaon masih agak ragu-ragu. Berbicara secara logis, jiwa itu seharusnya menyerangku lebih dulu. Kenapa tidak? Mungkin tidak bisa melihatku. Sesuatu tentang situasinya tampak sangat aneh, jadi dia dengan hati-hati mengambil beberapa langkah ke depan ke lembah. Namun, tidak ada satu jiwa pun di lembah yang melihat ke arahnya. Bahkan, beberapa dari mereka bahkan terbang melewatinya ketika mereka berusaha melarikan diri jiwa tingkat jiwa yang baru lahir. Mereka benar-benar tidak bisa melihatku. Pikirnya. Keduanya terkejut dan berani, dia bergegas lebih jauh ke lembah dan melihat-lihat jiwa-jiwa yang terbang kemana-mana, matanya bersinar lebih cerah saat itu. Akhirnya, dia mengulurkan tangan, meraih salah satu jiwa yang lewat dan melemparkannya ke dalam tasnya. Bahkan jiwa level jiwa Crimson yang baru lahir tampaknya memperhatikan dia, dan hanya berkeliling menyerang jiwa-jiwa lain. Tak lama, hampir tidak ada jiwa yang tersisa selain yang merah, dan pada saat itu, Bai Xiaon sepenuhnya yakin bahwa jiwa-jiwa itu tidak bisa melihatnya. Jantung berdebar kencang, dia mengulurkan tangan dan merasakan wajahnya untuk memastikan bahwa dia memakai topengnya. Terakhir kali aku berada di medan perang, jiwa-jiwa pasti bisa melihatku. Tapi kali ini mereka tidak bisa. Itu pasti, karena topeng ini. Lalu, oh begitu hati-hati, dia meraih dan melepas topeng itu. Begitu itu meninggalkan wajahnya, jiwa merah tua itu tiba-tiba menggigil dan berbalik untuk menatap lurus ke arahnya. Kemudian ia membuka mulutnya, tampaknya bersiap untuk menjerit dan menerkamnya. Namun, sebelum itu bisa membuat keributan, Bai Xiaon dengan cepat mengenakan topeng kembali. Jiwa merah tua itu tampak terkejut, tetapi dengan cepat menutup mulutnya dan kemudian mulai mencari di sekitar lembah. Tampaknya mencari jejak siapapun yang baru saja dilihatnya. Melihat semua ini terjadi menyebabkan semangat Bai Xiaon tumbuh. Tambang emas apa? Aku tidak percaya topeng itu bisa melakukan ini juga. Itu hal yang baik aku tidak menyingkirkannya saat itu. Dengan itu, dia berjalan ke jiwa Crimson yang bingung, dan sebelum itu bahkan menyadari apa yang terjadi, menjangkau dengan kecepatan seperti kilat, meraihnya, dan melemparkan itu ke tasnya memegang. Oke. Topeng ini seperti harta yang berharga untuk mengumpulkan jiwa. Jika aku menggunakannya dengan pil konvergensi jiwa aku seharusnya bisa mendapatkan kredit pertempuran yang cukup untuk menjadi seorang jenderal besar dalam waktu singkat. Semakin dia memikirkan prospek, semakin bersemangat dia. Dia dengan cepat berjalan sepanjang lembah untuk memastikan bahwa misinya dapat dianggap telah selesai, lalu melihat ke atas untuk melihat bahwa fajar sudah dekat. Berjalan keluar dari lembah, dia memutuskan bahwa karena dia tidak terlihat oleh jiwa, dan juga memiliki sekitar 1.000 bawahan membayangi dirinya, bahwa dia sebenarnya dalam posisi yang sangat aman. Kecuali jika sekelompok besar orang liar muncul tiba-tiba, dia tidak benar-benar dalam bahaya sama sekali. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, ia membuat keputusan. Akan sangat disayangkan untuk kembali sekarang. Karena aku sudah berada di luar tembok, aku mungkin juga mengambil waktu untuk mengumpulkan beberapa jiwa untuk kredit pertempuran. Chapter 512. Setelah membuat keputusan, Bai Xiaon melakukan yang terbaik untuk menjaga kegembiraannya terkendali saat ia melesat ke kejauhan. Kali ini, alih-alih menghindari semua jiwa acak, dia akan berjalan menghampiri mereka dan kemudian mengambilnya dengan desir lengan baju. Sepanjang waktu, tidak ada satu jiwa pun yang memperhatikannya. Hahaha. Sekarang ini cara mendapatkan pujian pertempuran. Saat dia berjalan, dia tidak membiarkan satu jiwa pun lolos. Koleksinya terus meningkat, terutama ketika dia bertemu dengan kelompok-kelompok jiwa yang lebih besar, yaitu ketika dia akan berjalan tepat ke tengah-tengah mereka dan menghancurkan pil jiwa konvergensi di tangannya. Dengan teriakan, semua jiwa kemudian akan tersedot ke dalam tasnya untuk dipegang. Sangat sakit. Topeng ini adalah kunci untuk mendominasi Wildlands. Selama 4 jam berikutnya, ia terus bergerak ke sana kemari mengambil jiwa, sampai ia memiliki lebih dari 10.000. Sayangnya, itu adalah yang terbaik yang bisa dia lakukan tanpa bertemu dengan sekelompok besar jiwa. Adapun bawahannya yang membayangi dia, siap untuk melompat keluar dan melindunginya kapan saja. Banyak dari mereka melihatnya berkeliling mengumpulkan jiwa-jiwa, dan agak terkejut, tetapi menganggapnya sebagai hal yang biasa. Dari sudut pandang mereka, Bai Xiaon adalah kutukan dari jiwa-jiwa pendendam, dan karena itu, hampir tidak ada yang dia lakukan sehubungan dengan mereka akan sangat mengejutkan. Waktu berlalu. Akhirnya, cahaya fajar menyebar di langit, dan Bai Xiaon lebih dari 100 km jauhnya dari tembok besar. Pada titik ini, dia hampir sepenuhnya berada di luar area yang bisa dianggap sebagai medan perang, dan benar-benar berada di Wildlands. Segala macam formasi batuan yang aneh dan tanaman ganas bisa dilihat, serta binatang buas sesekali.
Dia bahkan melihat beberapa orang biadab. Pada satu titik, Bai Xiaon melihat seorang penanam jiwa di pegunungan di kejauhan, mengejar binatang buas. Kultivator jiwa ini tidak terlihat seperti yang dia lihat di medan perang. Dia mengenakan pakaian biasa, dan tidak terlalu tampan. Berdasarkan auranya, ia tampaknya berada di tahap formasi inti, kecuali bahwa fluktuasi kekuatan jiwa yang keluar darinya tidak murni, melainkan heterogen. Beberapa tahun sebelumnya, Bai Xiaon tidak akan tahu apa yang harus dilakukan pembudidaya jiwa ini. Tetapi sebagai kolonel dari 5 legiun, ia memiliki akses ke laporan intelijen yang memberinya pemahaman yang jauh lebih dalam tentang Wildlands. Para penggarap jiwa di Wildlands tidak bersatu, dan pada kenyataannya dikelompokkan bersama dalam semua jenis organisasi yang berbeda. Bahkan ada beberapa penggarap jiwa yang tidak termasuk organisasi apapun, dan seperti para penggarap jahat. Kekuatan paling kuat di Wildlands dikumpulkan di kota-kota besar yang disebut Kota Para Raja. Bahkan ada satu kota yang memiliki sebutan Kekaisaran. Kekuatan yang menduduki kota-kota seperti itu adalah orang-orang yang menerjunkan pasukan besar, dan merupakan rumah dari jenis pembudidaya jiwa yang dia lihat sebelumnya di medan pertempuran. Namun, orang-orang seperti itu sebenarnya adalah minoritas. Sebagian besar pembudidaya jiwa tersebar, dan bukan milik organisasi yang kuat. Sebagian besar waktu, mereka datang dari kelompok-kelompok kecil yang mengendalikan bagian-bagian kecil wilayah secara acak. Adapun kultivator jiwa dengan kekuatan jiwa heterogen Bai Xiaon sedang melihat sekarang, dia jelas salah satu dari tipe-tipe itu. Ketika Bai Xiaon menyadari seberapa jauh dia dari tembok besar, dia berhenti dan memutuskan bahwa yang terbaik adalah mengakhiri misinya dan kembali. Namun, ketika dia berbalik, dentuman ledakan terdengar dari pegunungan di kejauhan. Awan debu melonjak ke udara ketika salah satu gunung benar-benar runtuh, berubah menjadi sesuatu seperti kawah. Terungkap di dalam kawah itu adalah sekelompok besar jiwa yang hampir seketika mulai terbang ke segala arah. Rahang Bai Xiaon terjatuh. Apa yang terjadi? Pikirnya. Hampir segera, orang liar dan penanam jiwa lainnya di daerah itu memperhatikan bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Ketika mereka melihat semua jiwa tiba-tiba terbang keluar, mereka mulai bergegas ke arah gunung yang hancur untuk mencoba mengambil beberapa dari mereka. Bagi Bai Xiaon, jiwa pada dasarnya adalah kredit pertempuran, tetapi mereka sama berharganya dengan Wildlanders. Tidak hanya bisa digunakan sebagai senjata untuk menyerang tembok besar, tetapi mereka juga berguna untuk penanaman di tempat di mana tidak ada energi langit dan bumi. Juga, siapapun yang bisa mendapatkan jiwa mereka dapat berbalik dan menjualnya kepada ahli nujum, yang akan menggunakannya tidak hanya untuk kultivasi, tetapi untuk membuat obat jiwa. Lebih jauh, area Wildlands yang lebih dekat ke tembok besar seringkali memiliki lebih banyak jiwa karena semua orang yang mati dalam pertempuran. Karena alasan itulah, ada raksasa dan penggarap jiwa yang mengintai di daerah itu, berharap untuk mengumpulkan lebih banyak jiwa daripada yang mungkin terjadi di daerah lain. Melihat sekeliling, Bai Xiaon bisa melihat setidaknya beberapa lusin raksasa buas dan lebih dari 10 pembudidaya jiwa, semua bergegas maju untuk memperebutkan jiwa-jiwa. Pasti ada puluhan ribu dari mereka, pikir Bai Xiaon. Adapun kelompok yang bergegas maju untuk bersaing atas jiwa-jiwa, tidak ada satupun yang ada di tahap Naschen Soul. Mereka semua berada di yayasan pembentukan atau formasi inti, dengan 3 terkuat dari mereka berada di lingkaran besar formasi inti. Oleh karena itu, dia tidak ragu untuk bergegas maju bersama mereka, meraih jiwa dengan setiap langkah yang diambilnya. Tambang. Mereka semua milikku. Orang-orang liar dan penanam jiwa tidak tahu siapa Bai Xiaon, dan menganggap dia hanyalah penanam jiwa. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum mereka menyadari bahwa dia mengambil lebih banyak jiwa daripada orang lain. Bahkan, dia mendapatkan sekitar setengah dari mereka. Kemudian, menjadi jelas bahwa, ketika dia bergerak, tidak ada jiwa yang bereaksi padanya. Dia hanya akan menjangkau dan meraih mereka, sangat berbeda dengan semua upaya yang mereka lakukan. Bagi mereka yang berada di yayasan pendirian, ada sedikit yang bisa mereka lakukan tentang hal itu. Tetapi bagi segelintir orang yang berada di lingkaran besar formasi inti, tidak butuh waktu lama bagi mata mereka untuk berkedip dengan amarah dan niat membunuh. Dari mana monyet ini berasal? Dia sangat cepat. Sial, dia sendirian mengambil lebih banyak jiwa daripada kita semua disatukan. Apakah dia memiliki keinginan mati atau sesuatu? Salah satunya adalah seorang lelaki tua berpakaian tidak mencolok, yang matanya berkilauan dengan cahaya ungu. Meskipun ada 3 penggarap jiwa dalam lingkaran besar, 2 lainnya tampaknya mengikuti petunjuk yang satu ini karena mereka semua berpaling untuk melihat Bai Xiaon dengan mata yang berkilauan dingin. Tidak ada aturan formal di Wildlands, di mana yang terkuat bertahan, dan hukum rimba berlaku di atas segalanya. Pada akhirnya, kekuatan adalah yang paling penting. Ketika Bai Xiaon melihat kelompok 3 menatapnya, dia berhenti di tempat, menyipitkan matanya, dan melihat kembali pada mereka dengan marah, aura pembunuhannya pada layar penuh. Jika ada di antara mereka yang berada di tahap jiwa baru lahir, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Tetapi karena mereka hanya berada di lingkaran besar formasi inti, bagaimana mungkin dia takut pada mereka?
Itu bahkan menjadi masalah mengingat dia memiliki 1.000 bawahan yang tidak terlalu jauh. Yang diperlukan hanyalah satu perintah, dan mereka akan bergegas membantunya. Karena itu, bukan hanya Bai Xiaon tidak takut, dia sebenarnya merasa sedikit sombong saat ini. Memelototi dengan kejam, dan tampak sangat mirip dia berada di ambang menyerang dengan kekuatan penuh. Dia meraung, "Bawa terus. Siapa yang berani bergerak padaku?" Tidak ada orang buas atau penanam jiwa yang menyerangnya sejak awal karena kecepatannya yang membangkitkan rasa takut. Sekarang, dia tampak seperti iblis jahat, tipe yang terbiasa bertarung dengan iblis. Karena itu, lelaki tua itu mendengus dingin, mengabaikannya, dan berjalan menuju kawah. Para ahli formasi inti lainnya melakukan hal yang sama, dan bagi para penanam jiwa dan orang buas lainnya di tingkat yayasan pendirian, mereka jelas tidak punya niat untuk memprovokasi dia. Mereka semua hanya melanjutkan menuju kawah dengan harapan bisa keluar dan mendapatkan beberapa jiwa. Melihat ini, Bai Xiaon tertawa kecil, dan kemudian mengeluarkan beberapa harum yang dingin. Jadi, mereka menyadari betapa hebatnya Lord Bai. Kurasa mereka punya akal sehat. Sambil mengangkat dagunya, dia sangat mirip dengan orang yang tak tertandingi di bawah langit dan bisa menghancurkan siapapun di depannya dalam pertempuran. Pada titik ini, dia tidak bisa pergi begitu saja dan kembali ke tembok besar, jadi dia menggenggam tangannya di belakang punggung dan menuju ke kawah. Ketika dia semakin dekat ke kawah, dia akhirnya bisa melihat mulut gua di bagian bawahnya. Disitulah semua jiwa muncul. Yang mengejutkan, beberapa dari mereka bahkan berwarna merah tua, menunjukkan bahwa mereka berada di level jiwa baru lahir. Bagaimana mungkin ada begitu banyak jiwa? Gembira, dia melompat maju dan mulai mengumpulkan satu jiwa demi satu. Ketika para penggarap jiwa dan orang-orang liar di daerah itu melihatnya mengambil begitu banyak jiwa keluar dari bawah hidung mereka, niat membunuh mereka terus tumbuh lebih kuat. Mengucurkan bibirnya untuk menahan tawanya, Bai Xiaon membayangkan seperti apa jadinya jika mereka menyerangnya, dan kemudian dia tiba-tiba memanggil 1.000 petani ke sisinya untuk memperjuangkannya. Pikiran tentang tontonan megah itu membuatnya begitu bersemangat sehingga dia mulai berharap mereka benar-benar akan menyerangnya. "Ayo, cepat dan bergeraklah," pikirnya. Dengan itu, ia menambah kecepatan dalam mengumpulkan jiwa-jiwa, dengan fokus pada mereka yang berada di level jiwa baru lahir. Beberapa saat kemudian, pria tua di lingkaran besar Korformation tiba-tiba menyeringai dengan cara yang menakutkan. Tiba-tiba, kabut hitam mengalir keluar dari dirinya, berubah menjadi bentuk tengkorak besar di sekitarnya. Kemudian dia mulai berjalan menuju Bai Xiaon. Namun, pada saat itu, gemuruh hebat yang jauh melampaui suara apapun dari sebelumnya naik dari kawah. Gemuruh. Chapter 513. Gemuruh yang tiba-tiba dan intens itu cukup mengejutkan, baik bagi orang tua itu maupun bagi Bai Xiaon. Itu belum lagi orang liar dan penanam jiwa lainnya di daerah tersebut. Sebelum ada yang bisa bereaksi, gelombang kejut yang mengguncang-guncang dari bumi meletus dari dalam kawah. Akibatnya, semua orang, terlepas dari tingkat basis budidaya mereka, terlempar ke belakang dengan kejam. Bahkan, beberapa yang berada di tingkat yayasan pendirian tercabik-cabik, bahkan jiwa mereka dihancurkan dalam proses itu. Bai Xiaon dibiarkan terengah-engah, dan semua orang terkejut sampai ke inti. Apa yang sedang terjadi? Pertama, gunung itu runtuh menjadi kawah, dan sekarang kawah itu hancur berantakan. Ini. Jangan katakan padaku bahwa beberapa harta magis yang kuat akan datang ke dunia. Bahkan ketika teriakan takjub mulai berdering, kekuatan gravitasi meletus dari dalam kawah yang tidak mempengaruhi siapapun di daerah kecuali untuk jiwa-jiwa yang tersebar yang tak terhitung jumlahnya. Seketika, mereka mulai bergetar ketika mereka tersedot kembali ke kawah. Pada saat yang sama, raungan mengejutkan mulai keluar dari kawah, menyebabkan pikiran Bai Xiaon terhuyung-huyung dari kekuatan luar biasa, mengejutkan yang terkandung di dalamnya. Semua orang bereaksi sedemikian rupa, kecuali orang tua itu. Matanya tiba-tiba berkedip dengan tidak percaya, dan dia bahkan mulai gemetar dalam kegembiraan. Itu. Bahkan sebelum pria itu bisa menyelesaikan kalimatnya, suara gemuruh yang kuat bergema keluar, disertai dengan bola kabut putih yang melayang ke udara. Hanya nyaris tidak terlihat di dalam kabut itu adalah kabur emas yang tampaknya beberapa entitas mencoba terbang ke langit. Hanya sesaat kemudian, entitas emas di dalam kabut menjadi jelas, yang tidak lain adalah buaya emas. Pada saat yang sama, aura tipe logam meletus keluar, menyebabkan fluktuasi beriak yang baik Bai Xiaon dan orang lain langsung kenal. Jiwa binatang buas. Orang-orang buas dan pembangun jiwa mulai berteriak kaget, dan mata mereka langsung terbakar kegilaan dan keserakahan. Tentu saja, mereka yang hanya berada di tingkat foundation mulai mundur, sadar bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk bersaing untuk hal seperti ini, setidaknya tidak melakukannya dan tetap hidup.
Orang-orang liar dan penanam jiwa yang berada di tingkat formasi inti menjadi gila dengan gembira. Sebagai ahli yang kuat dari Wildlands, mereka tinggal di tempat yang miskin di mana berjuang untuk sumber daya adalah tatanan alami. Hadiah hanya datang dengan risiko, dan itu adalah naluri virtual untuk orang-orang seperti ini. Jiwa binatang buas langka, sesuatu yang mungkin tidak akan pernah dilihat oleh sebagian orang sepanjang hidup mereka. Hanya dengan melihat seseorang dapat dianggap sebagai keberuntungan bagi sebagian orang. Kemunculan tiba-tiba dan tak terduga dari satu di sini membuat semua orang yang hadir menjadi liar dengan antisipasi. Tanpa ragu, semua orang yang hadir menembak langsung ke arah buaya emas. Meskipun buaya emas itu kelihatan bingung, hampir seperti makhluk yang baru lahir tanpa banyak kecerdasan, dengan cepat menyadari bahwa seluruh kelompok sedang mendukungnya dengan keinginan untuk mengambilnya. Bung bahkan bisa didengar ketika beberapa pembudidaya jiwa core formation dan orang-orang liar mulai saling bertarung. Jelas, sejumlah besar dari mereka sebenarnya dari organisasi yang sama dan bekerja sama untuk mengalahkan para penanam jiwa jahat. Adapun 3 yang berada di lingkaran besar formasi inti, mereka hampir tak terkalahkan dan dengan cepat mulai mendekat pada jiwa binatang dewa. Meskipun arwah binatang buas belum sepenuhnya sadar, nalurinya masih ada di sana dan dengan cepat mulai mundur. Mata Bai Xiaon melebar dan pikirannya berputar. Dia benar-benar memiliki jiwa dewa, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat jiwa dewa binatang. Meskipun lebih jarang dari dewa deva, mereka masih berharga secara astronomis, dan jika dia bisa mengubahnya untuk kredit pertempuran, itu akan dihitung hampir 30% dari apa yang dia butuhkan untuk mendapatkan promosi ke jenderal besar. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa kegembiraannya langsung membuat kegilaan. Itu milik aku, dia meraung, melepaskan semua kecepatan yang dia bisa untuk meledak menuju jiwa binatang dewa. Dalam sekejap mata, dia berada di tengah kerumunan penanam jiwa, melambaikan lengan bajunya untuk melepaskan ledakan kekuatan dan menjatuhkan orang-orang keluar dari jalannya. Meskipun dia benar-benar menggunakan kekuatan spiritual, topeng itu membuatnya tampak seperti kekuatan jiwa, dan sama sekali tidak mengungkapkan petunjuk tentang kebenaran. Jeritan terdengar ketika para penanam jiwa dipukul dengan kekuatan, menyebabkan darah menyembur keluar dari mulut mereka ketika mereka melihat dengan ngeri di Bai Xiaon. Bai Xiaon seperti naga peledak, tidak menahan apapun saat ia berjuang maju. Segera, ia hampir menimpa jiwa binatang dewa, yang biasanya menyebabkannya melarikan diri ke arah yang berlawanan. Namun sepertinya dia tidak memperhatikannya. Bai Xiaon sangat senang akan hal itu, dan sangat menyadari bahwa binatang buas itu tidak dapat melihatnya karena topengnya. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia mengulurkan tangan untuk meraih jiwa. Namun, saat itulah kultivator jiwa tua itu dengan marah berteriak, "Perhatikan perintah aku dan blokir monyet ini. Aku ingin jiwa itu sebagai hadiah untuk Giant Ghosting." Tangan lelaki tua yang marah itu melambai dengan gerakan mantra 2 tangan. Pada saat yang sama, yang lain di bawah komandonya dengan ceroboh menyerbu ke depan untuk memblokir jalan Bai Xiaon, mata mereka bersinar merah karena kegilaan. Ini adalah serangan gabungan lebih dari 10 orang, 2 di antaranya dalam lingkaran besar formasi inti, 4 di formasi inti akhir, dan sisanya di tahap awal dan pertengahan. Namun, terlepas dari semua itu, mereka sama sekali tidak cocok untuk Bai Xiaon, dan tidak mampu mencegah kemajuannya. Namun, serangan liar mereka memang memiliki efek menakuti jiwa binatang buas. Jiwa itu tidak bisa melihat Bai Xiaon, tetapi bisa melihat yang lain, dan segera mulai melarikan diri. Akibatnya, Bai Xiaon tidak mengambil apapun selain udara. Setelah itu ia dikejutkan oleh kemampuan ilahi dan teknik magis yang diluncurkan oleh lebih dari 10 pembudidaya jiwa. Bai Xiaon terguncang, tetapi tidak terluka, namun tidak bisa melakukan apapun selain menonton saat makhluk buas jiwa melarikan diri. Pada saat yang sama, penanam jiwa tua melemparkan bola merah bercahaya, yang merupakan harta magis yang dirancang khusus untuk menangkap jiwa. Begitu meninggalkan tangannya, itu berubah menjadi jaring besar yang dengan rapi membungkus jiwa binatang buas yang melarikan diri. Marah, Bai Xiaon melepaskan kekuatan Paragon Frigid dalam ledakan menuju 10 pembentuk jiwa core formation. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi patung-patung es tak bernyawa ketika seluruh area seluas 30.000 meter itu menjadi wilayah yang sangat dingin. Orang tua itu ketakutan. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Bai Xiaon akan sangat menakutkan? Pada saat krisis ini, yang bisa dia lakukan adalah meraih jalannya dan kemudian menampar tangannya ke mahkota kepalanya, menyebabkan patung hantu raksasa muncul. Itu memiliki 2 tanduk, kulit hijau, dan wajah jiwa-jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kulitnya. Tidak hanya itu terlihat ganas tiada tara, tetapi memancarkan kekuatan tubuh kedagingan yang menakutkan.
Adapun matanya, mereka bersinar merah, seolah-olah patung itu baru saja naik dari dunia bawah. Patung ini menggambarkan sesuatu yang sepenuhnya dan benar-benar legendaris, sesuatu yang ada di atas hantu yang mengamuk. Ini adalah hantu raksasa. Saat patung itu terbang, itu memancarkan cahaya hijau, serta aura menyeramkan dan mematikan yang tampaknya mengandung fluktuasi alam dewa. Karena aura pembunuh itu, domain Frigid Paragon milik Bai Xiaon tiba-tiba melambat, memberi orang tua itu cukup waktu untuk melarikan diri dengan jiwa binatang buas. Bahkan tetap saja, dia tertutup es dan batuk darah. Jelas, darah dan organ dalamnya telah terpengaruh secara negatif, namun ia masih berhasil berteriak, "Aku magang ketujuh dari Marquis Lan, bawahan langsung Raja Hantu Raksasa. Aku di sini dalam sebuah misi. Beraninya kamu melukaiku." Orang tua itu bisa melihat seberapa bahaya dia, dan betapa marahnya Bai Xiaon. Dengan gemetar ke dalam, dia menunjuk ke arah patung hantu raksasa, yang mulai bergemuruh keras. Kemudian, 50 sosok bayangan muncul dari dalam, yang berubah menjadi 50 raksasa buas. Semua dari mereka memiliki wajah tanpa ekspresi dan mata merah yang bersinar, dan dengan cepat mulai tumbuh sampai mereka sepenuhnya 30 meter. Berdasarkan fluktuasi tubuh kedagingan yang menggelinding dari mereka, mereka semua berada di tingkat formasi inti. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah bahwa mereka mengenakan baju besi yang cocok yang diukir dengan gambar hantu raksasa. Karena baju besi itu, mereka bahkan lebih kuat daripada yang seharusnya. Selanjutnya, mereka diatur dalam formasi yang dirancang untuk melindungi orang tua itu. Terlindungi dari ki yang dingin, lelaki tua itu menghela napas lega ketika dia terus melaju, dan bahkan memiliki sedikit niat membunuh yang berkedip di matanya ketika dia melihat kembali ke Bai Xiaon. Chapter 514. Tidak mungkin Bai Xiaon tidak bisa dikejutkan oleh penampilan mendadak lebih dari 50 raksasa buas. Awalnya dia terkesan dengan patung itu, tetapi perkembangan baru ini membuat matanya berkedip-kedip. Kemudian dia mendengar bagaimana lelaki tua itu menyebut dirinya, dan menyadari bahwa ini bukan pembudidaya jiwa biasa. Selain itu, raksasa ini berbeda dari orang biadab lainnya yang dilihat Bai Xiaon dalam pertempuran. Meskipun raksasa di pasukan yang dia lihat sangat banyak, dan dipenuhi dengan niat membunuh, mereka sangat mirip dengan pembudidaya jiwa jahat yang telah dia lihat. Mereka tidak terorganisir dan tidak dapat bekerja sama. 50 raksasa yang dia hadapi saat ini jelas berbeda. Ada sesuatu yang lebih dingin tentang sikap mereka, dan kegilaan yang mengintai di dalam diri mereka menyebabkan murid-murid Bai Xiaon mengerut. Jelas, raksasa ini mempraktikkan beberapa jenis budidaya khusus yang membuat mereka menjadi elit di antara rekan sebangsa mereka yang biadab. Bahkan baju besi mereka berada di luar biasa, dan mampu mempertahankan mereka melawan kekuatan Frigid Paragonnya. Ditambah lagi, kekuatan formasi mereka sedemikian rupa sehingga mereka dapat dengan mudah melindungi pria tua itu ketika dia melarikan diri. Bersamaan dengan itu, ketika kekuatan formasi itu mencapai puncaknya, itu berdenyut dengan energi yang mirip dengan raksasa formasi mantra dari sekte penangkal sungai. Itu adalah kekuatan yang mirip dengan basis kultivasi seorang ahli Naschen Soul. Yang lebih mengkhawatirkan bagi Bai Xiaon adalah patung hantu raksasa, yang berisi sedikit kekuatan pertahanan tingkat Deva. Bahkan jika dia berhasil menggunakan kekuatan Frigid Paragon untuk membekukan semua orang liar elit di tempat, itu adalah kekuatan dewa yang membentuk nexus dari formasi mantra. Jadi, apakah ini kekuatan sebenarnya dari Wildlands? Pikirnya. Selama pertempuran yang telah ia lawan dengan pasukan Wildlands, ia perlahan-lahan datang untuk memandang rendah mereka. Tapi sekarang, perasaan seperti itu memudar. Dalam formasi mantra, mata pria tua itu berkilauan dengan niat membunuh. Beraninya kamu menyerangku setelah aku mengungkapkan identitasku. Apakah kamu memiliki harapan kematian atau sesuatu? Meskipun dia agak terintimidasi oleh penampilan kekuatan Bai Xiaon, dia tahu bahwa jika dia tidak membunuhnya, permusuhan yang disebabkan karena jiwa binatang buas yang dicuri bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diselesaikan di kemudian hari. Bai Xiaon tertawa dingin. Menatap mata lelaki tua itu, dia perlahan berkata, "Apa yang mengesankan tentang bersekongkol dengan orang? Apa kamu punya nyali untuk bertarung denganku dalam duel?" Sebagai tanggapan, penanam jiwa tua itu tertawa sekeras seakan dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di seluruh dunia. Mata melotot dengan niat membunuh yang dingin, dia berkata, "Apakah kamu orang bodoh atau sesuatu? Jadi bagaimana jika aku mengeroyok kamu? Apa yang akan kamu lakukan?" Dengan itu, dia mengangkat lengan kanannya dalam persiapan untuk memberikan perintah untuk membunuh Bai Xiaon. Namun, pada saat itulah Bai Xiaon juga mulai tertawa. Mengangkat dagunya dengan bangga, tiba-tiba dia mengungkapkan slip giok, yang kemudian dia hancurkan di antara jari-jarinya. "Baik. Bersekongkol."
Ayo, saudara-saudaraku. Kultivator jiwa lama terkejut dengan kata-kata Bai Xiaon. Kemudian, merasakan perubahan angin, dia melihat ke kejauhan. Tiba-tiba, puluhan sinar cahaya muncul di kejauhan untuk menembak ke arah mereka. Pria tua itu tertawa dingin. HMPH. Itu tidak terlalu banyak orang. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, lebih banyak sinar cahaya muncul di arah yang berbeda. Suara gemuruh bergema saat, dalam sekejap mata, puluhan demi puluhan sinar cahaya muncul, melesat di udara dengan kecepatan yang menyilaukan. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, ratusan sinar cahaya dapat terlihat. Wajah lelaki tua itu berubah pucat, tersedak napasnya sendiri dan gemetaran secara fisik. Namun, hal-hal belum berakhir. Ratusan lebih banyak sinar mulai berkecepatan ke arah daerah itu, menyebabkan pertahanan lelaki tua itu mulai bergetar. Ada 1.000 dari mereka, menyebabkan wajah pembudidaya jiwa tua menjadi seputih selembar kertas. Dengan mata terbelalak, dia mulai terengah-engah dengan rasa tidak percaya dan tidak percaya. Ini tidak mungkin. Dia tidak tahu mengapa begitu banyak orang bersembunyi di daerah itu, juga tidak yakin bagaimana dia melewatkan tanda-tanda mereka. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah, tanpa gagal, mereka semua berada pada tahap formasi inti. Bahkan ada beberapa yang berada pada tahap kultivasi yang sama seperti dirinya, lingkaran besar formasi inti. Merasa sangat gagah dan bersemangat, Bai Xiaon menunjuk ke orang tua itu dan berteriak, "Saudara-saudara, bunuh orang tua ini." Mati, teriak 1.000 petani, yang mengalir di udara seperti tentara besar, menyebabkan suara gemuruh yang kuat untuk mengisi daerah saat aura pembunuh mereka mengamuk. Ini adalah pasukan top di bawah komando seorang perwira pemberani, pemandangan yang menyebabkan pikiran pembudidaya jiwa tua berputar. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa 50 raksasa biadab itu tersentak dan mulai mundur. Bahkan mereka tidak mungkin bermimpi bahwa mereka akan berakhir menghadapi sejumlah besar pembudidaya di tempat ini. Kultivator jiwa tua bisa segera mengatakan bahwa jika kelompok ini berkumpul bersama, tidak akan ada cara baginya untuk keluar dari situasi hidup-hidup. Larilah, dia berteriak. 50 raksasa buah segera memanfaatkan kekuatan penuh dari formasi mantra, yang dipercepat dengan cepat dalam upaya untuk membuat pria itu keluar dari jaring penutup. Tangkap dia, anak laki-laki. Bai Xiaon meraung. Meskipun formasi mantra bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, ini adalah pembudidaya dari 5 legion. Selain itu, mereka telah melalui persidangan hidup mati dengan Bai Xiaon, dan telah dipilih secara langsung dari puluhan ribu tentara lainnya. Karena itu, dengan keganasan yang mematikan mereka menembak ke arah 50 raksasa biadab. Pemandangan megah dari 1.000 tentaranya yang menyerang 50 raksasa dengan niat mematikan segera membuat darah Bai Xiaon mendidih, jadi dia berteriak, "Fudge! Berani-beraninya kamu mencuri jiwaku dewa. Lebih buruk lagi, kamu benar-benar bertindak terlalu jauh terhadap aku." Tidak mungkin ke-50 raksasa itu bisa bertahan lama di bawah serangan seperti itu. Mereka melawan, meraung, namun ribuan petani dari resimen Bai Xiaon terlatih dengan baik, dan dengan cepat jatuh ke dalam formasi mereka sendiri, yang tidak mampu dipertahankan oleh para raksasa. Ketika raksasa dihancurkan dengan cara yang spektakuler, pembudidaya jiwa tua bergetar, jelas diambang air mata karena ketidakadilan situasi. "Kamu pengganggu besar," teriaknya, rambutnya terbang liar ketika beberapa raksasa yang masih hidup mencoba untuk memaksa mereka keluar dari situasi tersebut. Apa yang sangat mengesankan tentang bersekongkol dengan orang? Jika kamu memiliki apa yang diperlukan, mengapa kamu tidak melawan aku dalam duel? Apakah kamu orang bodoh atau sesuatu? Bai Xiaon menjawab dengan bangga, meludahi kata-kata orang tua itu kembali padanya. "Jadi bagaimana jika aku mengeroyokmu? Apa yang akan kamu lakukan?" Dengan itu, dia menembak ke arah orang tua itu dengan kekuatan mematikan. Segera, lebih banyak teriakan pahit terdengar. Pada titik ini, semua dari 50 raksasa sudah mati, sebagian besar dari mereka telah memilih untuk pergi dalam peledakan diri. Namun, ledakan yang dihasilkan tidak banyak berguna. Bai Xiaon telah siap untuk itu, dan menggunakan energi Frigid Paragon untuk mengusir pasukan. Akibatnya, tak satu pun dari anak buahnya terbunuh. Sebenarnya, jika dia membiarkan anak buahnya pergi keluar, mengabaikan keselamatan mereka sendiri, akan lebih mudah untuk menyingkirkan 50 raksasa. Namun, dia tidak melakukan itu. Dia ingin setiap orang yang dia bawa keluar dari tembok besar bersamanya untuk kembali dengan selamat. Ketika 50 raksasa terakhir mati, patung hantu raksasa di atas kepala penanam jiwa tua mulai berkuasa untuk menyerang. Tapi bagaimana mungkin Bai Xiaon membiarkan itu terjadi? Sekarang pria tua itu sendirian di medan perang, Bai Xiaon melesat maju dan menyerang dengan telapak tangannya.
Dalam sekejap mata, kekuatan seperti gunung menampar patung besar itu. Ledakan bisa terdengar, dan darah menyembur keluar dari mulut orang tua itu. Adapun patung itu, segera mulai berputar ke bawah ke tanah, jelas di ambang runtuh. Dapatkan patung itu. Bai Xiaon menyalak saat dia mengejar pria tua itu. Ini pasti barang yang berharga. Beberapa anak buahnya segera pergi untuk mengambil patung hantu raksasa. Sementara itu, jiwa-jiwa pendendam semuanya telah tersedot kembali ke dalam kawah, yang telah sepenuhnya runtuh ke dalam lubang yang sangat besar dan dipenuhi kabut. Orang tua itu akhirnya jatuh dari langit dan mendarat di tepi lubang itu, batuk darah. Tawa pahit keluar dari bibirnya, serangan dari tadi telah mengungkapkan kepadanya betapa sangat kuat lawannya sebenarnya. 5 organ yin dan 6 organnya hampir hancur total. Kekuatan jiwanya dalam kekacauan, dan nyala dari kekuatan hidupnya hampir padam. Aku magang ketujuh dari Marquis Lan, bawahan langsung dari Giant Ghost King. Tidak masalah dari mana kamu berasal, jika kamu membunuh aku, maka kamu pasti akan mati. Putus asa, pria tua itu melakukan upaya terakhir untuk menakuti Bai Xiaon. Namun, bahkan ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, Bai Xiaon muncul di depannya dan mengulurkan tangan untuk meraih lehernya. Kemudian dia membebaskannya dari jiwa Deva Beast dan berkata, siapa yang peduli dengan Raja Hantu Raksasa? Aku seorang perwira militer, bodoh. Rasa jijik dalam suaranya jelas ketika dia meletakkan beberapa mantra pembatas pada orang tua itu dan kemudian melemparkannya ke beberapa orang di resimennya. Bawa dia bersama kami. Chapter 515. Ketika kultivator jiwa tua mendengar Bai Xiaon menyebut dirinya seorang perwira tentara, matanya menjadi kosong. Kemudian, sesaat kemudian, pikirannya mulai berputar, dan wajahnya benar-benar jatuh. Dia bahkan lupa bernafas sejenak. Sebelumnya, dia bingung mengapa Bai Xiaon tiba-tiba memiliki 1.000 orang untuk mendukungnya, dan berasumsi bahwa dia berasal dari kelompok pembudidaya jiwa yang kuat. Ketakutan tidak menyenangkan organisasi yang dipimpin oleh Giant Ghost King mungkin bisa membuatnya tetap hidup. Lagi pula, Raja Hantu Raksasa adalah salah satu dari 4 raja besar di Wildlands, dan satu dari hanya 5 dewa. Karena itu, hanya sedikit orang yang mau menyinggung perasaannya. Tapi sekarang pria tua itu menyadari bahwa Bai Xiaon sebenarnya dari tanah Yavenspan, matanya dipenuhi keputusasaan. Namun, itu hanya berlangsung sesaat, di mana kebencian berbisa muncul. Sebelum dia bisa melakukan hal lain, Bai Xiaon memukul kepalanya. Apa yang membuatmu sangat terkejut? Dan apa maksud dari pandanganmu itu? Bai Xiaon jelas tidak senang dengan reaksi pria itu. Sejauh menyangkut Bai Xiaon, dia sebenarnya sangat penyayang, kebanyakan orang lain di situasinya akan membunuh orang tua itu begitu saja. Sebaliknya, dia adalah orang yang sangat baik. Alih-alih membunuhnya, ia berencana membawanya kembali ke tembok besar dan menukarnya dengan kredit pertempuran. Tetapi kemudian lelaki itu berani memberinya tatapan kotor. Lelaki tua itu mengertakkan gigi dan mengutuk ke dalam karena kurangnya pilihan. Kecuali dia ingin mati di tempat, dia hanya harus menanggung situasi. Lagi pula, mengingat latar belakangnya sebagai seseorang dari Giant Ghost City, kemungkinan dia tidak akan dibunuh setelah diserahkan ke Great Wall City. Sambil mendesah, dia mengertakkan gigi dan menundukkan kepalanya. Bai Xiaon menepuk kepalanya lagi dan dengan puas berkata, ya, itu jauh lebih baik. Bersikaplah sendiri, sekarang. Merasa seperti sosok yang sangat agung, dia baru saja akan mengibaskan lengan bajunya dan menarik resimennya kembali ke tembok besar, ketika tiba-tiba, serentetan teriakan menusuk terdengar dari kabut di dalam lubang. Untuk beberapa alasan, jeritan itu terdengar akrab bagi Bai Xiaon, seolah-olah mereka keluar dari mulut jiwa. Ketakutan, dia mundur beberapa langkah dan kemudian mengintip ke dalam lubang. Lubang itu begitu dalam sehingga dikombinasikan dengan kabut, tidak mungkin untuk melihat bagian bawahnya. Bahkan akal ilahi tidak dapat mencapai tujuannya. Namun, jeritan tadi jelas berasal dari sejumlah besar jiwa pendendam, bahkan mungkin sebanyak 10.000 atau lebih. Bahkan ketika Bai Xiaon menilai adegan itu dengan hati-hati, ekspresi muram muncul di wajah para pembudidaya resimennya. Kemudian, Zhaolong melangkah maju dan berbisik, "Kolonel, ada sesuatu yang aneh terjadi di sini. Sepertinya ada semacam sihir pembatas alami di tempat. Kita mungkin harus segera pergi." Bai Xiaon setuju bahwa ada sesuatu yang sangat aneh tentang tempat ini. Pertama, gunung itu telah runtuh menjadi kawah, dan kemudian kawah itu berubah menjadi lubang. Ditambah lagi, ada Deva Beast Soul. Semua hal itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Ditambah lagi, baik tembok besar maupun suku-suku liar belum mengirim siapapun untuk menyelidiki masalah ini. Hampir seolah-olah tidak ada yang bisa mendeteksi apa yang terjadi. Ekspresi Bai Xiaon sama seriusnya dengan orang lain saat dia mengangguk setuju.
Tapi kemudian dia melihat ke bawah ke kabut, yang tampaknya dipenuhi dengan banyak jiwa, dan tidak bisa membantu tetapi berpikir tentang betapa kasihan akan pergi begitu saja. Itu adalah kumpulan kredit pertempuran di sana. Gumamnya pada dirinya sendiri. Membuka mata ketiga, dia memutar basis budidayanya, yang mengirim seberkas cahaya ungu keluar. Hampir seketika, kekuatan Heavenspan Dharma-nya mulai menghilangkan kabut. Melihat bahwa metode ini berhasil, ia menambahkan beberapa kekuatan basis kultivasi, yang menyebabkan kabut mencair dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Bai Xiaon bukan satu-satunya yang bisa melihat apa yang terjadi. Penggarap jiwa tua dan semua orang di resimennya juga bisa melihat kabut menghilang. Segera, lubang menganga terungkap. Meskipun masih mustahil untuk melihat bagian bawahnya sendiri, itu mungkin untuk melihat jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya melayang di dalamnya. Bahkan hanya di pintu masuk, tampaknya ada lebih dari 100.000 dari mereka, dengan beberapa berada di level Naschen Soul. Mempertimbangkan berapa banyak yang ada, tidak mungkin untuk menebak berapa banyak seluruh lubang yang ada. Jumlahnya pada dasarnya tidak terhitung. Adegan itu sangat mengejutkan bagi Bai Xiaon, dan menyebabkan para pembudidaya resimeninya menatap dengan mata lebar. Ada begitu banyak jiwa yang terlihat sekarang, terlepas dari kenyataan bahwa setiap orang di resimen memiliki pil konvergensi jiwa, mereka dapat mengatakan bahwa jika semua jiwa menyerang mereka sekaligus, mereka pasti akan dibunuh. Lebih jauh, dendam jiwa-jiwa ini memancar melampaui jiwa-jiwa biasa, dan memperjelas bahwa jika mereka menyerang bersama, itu akan menjadi situasi bahaya yang sangat besar. Adapun kultivator jiwa tua, dia menatap ke lubang jiwa, merasa benar-benar terguncang dan bahkan tidak mau menggerakkan otot. Dia tahu kekuatan mengerikan macam apa yang diwakili oleh sekelompok jiwa pendendam, dan bahwa jika perhatian mereka tertarik, dia tidak perlu khawatir tentang para kultivator yang baru saja menangkapnya, jiwa-jiwa akan merobek dagingnya saat mereka memakannya dan kemudian memiliki tubuhnya. Jika dia dibawa kembali ke tembok besar, dia mungkin menjadi tawanan perang, tetapi setidaknya dia akan hidup. Tetapi jika jiwa-jiwa itu bertindak, maka dia pasti akan ditakdirkan untuk mati. Sebagai seorang penggarap jiwa dari Wildlands, dia terlalu akrab dengan jiwa untuk melakukan apapun selain takut mereka dalam situasi ini. Syukurlah, jiwa-jiwa tampaknya dalam keadaan hibernasi parsial, dan tidak tertarik meninggalkan lubang. Selama mereka tidak gusar, mereka mungkin akan tetap diam dan tidak menyerang. Semua orang terkejut, dan kulit kepala Bai Xiaon kesemutan. Namun, ketika dia melihat jiwa-jiwa pendendam, dia melihat sesuatu yang sedikit berbeda dari orang lain. Dia melihat sejumlah besar kredit pertempuran. Jika aku bisa menangkap jiwa-jiwa itu, aku bisa menyerahkan semuanya untuk kredit pertempuran. Lihat berapa banyak dari mereka. Surga. Mungkin menjadi seorang jenderal besar bukan hanya mimpi pipa. Bibirnya mengerucut dalam kegembiraan, namun dia masih merasa agak ragu-ragu. Lagi pula, banyaknya jiwa berarti bahwa bahkan dengan pil konvergensi jiwa, itu masih merupakan situasi yang sangat berbahaya. Hal terbaik adalah memikat mereka sedikit demi sedikit, atau mungkin membaginya menjadi beberapa kelompok. Meskipun ia memiliki topeng untuk melindungi dirinya sendiri, ia masih merasa tidak nyaman untuk sepenuhnya bergantung pada hal itu agar tetap aman. Di sisi lain, hanya dengan berjalan kaki akan sangat disayangkan. Setelah berpikir sebentar, dia merayap mundur dan dengan tenang memberi isyarat agar resimennya melakukan hal yang sama. Setelah mereka berada beberapa ratus meter dari tepi lubang, di lokasi yang relatif aman, Bai Xiaon memandang dengan mata berkilauan ke penggarap jiwa tua yang dia tangkap. Orang tua itu baru saja mendesah lega bahwa mereka bergerak menjauh dari lubang jiwa ketika, tiba-tiba, dia menyadari bahwa Bai Xiaon sedang menatapnya. Jantung lelaki tua itu mulai berdegup kencang di dadanya. Dia memiliki firasat yang berbeda bahwa rencana apapun yang dimiliki oleh kultivator formasi inti ini untuknya, semuanya pasti tidak baik. Sebelum dia bisa membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, Bai Xiaon tertawa kecil, melangkah maju, dan menepuk bahu pria itu. Dengar, rekan Daoist, mengapa kita tidak melupakan masalah kamu yang mencoba mencuri jiwa dewa buasanku? Yang harus kamu lakukan hanyalah membantu aku sedikit. Apa yang kamu katakan? Tidak ada yang sulit. Aku hanya akan memberi kamu pil obat, lalu kamu berjalan ke lubang besar itu, dan menghancurkannya. Ingat, kamu hanya bisa menghancurkannya setelah kamu masuk ke dalam lubang. Baik. Sederhana. Kemudian, dengan tatapan yang sangat kuat dan penuh harapan di matanya ia menghasilkan pil konvergensi jiwa dan mengulurkannya. Pikiran pria tua itu berputar, dan dia mulai gemetar ketika dia melihat Bai Xiaon. Tampak di ambang air mata, dia berkata, tolong lepaskan aku, oh yang mulia. Aku sangat senang menjadi tawanan perang.
Aku memiliki banyak informasi tentang Giant Ghost City. Aku sangat berharga sebagai sandera. Aku tahu. Datang. Jadilah anak yang baik dan minum pil obat ini. Bersihkan tenggorokannya, Bai Xiaon dengan paksa membuka tangan pria tua itu dan meletakkan pil jiwa konvergensi di telapak tangannya. Baiklah, pergi denganmu sekarang. Mulai berjuang, lelaki tua itu dengan lantang berkata, aku tidak kemana-mana. Kamu mungkin juga membunuh aku. Lupakan. Bai Xiaon jelas sangat tidak senang. Jika kamu menolak, katanya dengan marah, maka aku akan membuat orang-orangku sedikit kasar padamu dan kemudian melemparkanmu ke dalam. Lihat, kamu akan pergi ke lubang di mana kamu mau atau tidak. Seketika, para pembudidaya di sekitar resimen Bai Xiaon mulai menatap pria tua itu dengan niat membunuh dingin. Lelaki tua itu gemetar ketakutan dan serentak penuh amarah. Namun, dia tahu bahwa dia kehabisan pilihan. Jika dia tidak melakukan apa yang diminta, maka sudah jelas bahwa pembunuh jahat ini akan melemparkannya lebih dulu ke jurang jiwa. Sambil menggertakkan giginya tanpa daya, pria tua itu menutup tangannya di sekitar pil obat. Kemudian, dia melemparkan hati-hati ke angin saat dia mulai merangkak maju ke tepi lubang. Pada saat yang sama ketika ia mulai bergerak maju, Bai Xiaon dan resimennya mundur hingga mereka 3.000 meter jauhnya. Di sana, mereka bersiap untuk melarikan diri dengan kecepatan tinggi jika perlu. Baru pada saat itulah Bai Xiaon akhirnya berbalik untuk melihat kembali pada orang tua itu saat dia bersiap untuk terjun ke dalam lubang. Chapter 516. Wajah lelaki tua itu adalah topeng kesedihan, dan hatinya dipenuhi dengan kutukan berbisa yang tak henti-hentinya terhadap Bai Xiaon. Meskipun dia menyadari bahwa dia sedang memegang pil konvergensi jiwa, dia belum membuat koneksi ke Bai Xiaon sendiri. Setelah semua, sementara tidak semua penanam tunggal dalam 5 legiun dipersenjatai dengan pil konvergensi jiwa, cukup bahwa mereka dapat dianggap umum. Monyet sialan. Kamu pasti tidak akan mati dengan baik. Sambil menggertakkan giginya, ia beringsut lebih dekat ke lubang, di mana ia melihat ke belakang untuk melihat Bai Xiaon dan para pembudidaya lainnya menunggu dengan gugup, jelas siap untuk melarikan diri pada saat itu juga. Segera, hati lelaki tua itu dipenuhi dengan rasa jijik. Namun, dia tidak punya pilihan lain di depannya. Jika dia melakukan seperti yang diminta Bai Xiaon, mungkin dia akan keluar dari situasi hidup-hidup. Tetapi jika dia menyebabkan masalah, secara teori dia bisa bersenang-senang membayangkan penangkapnya dibunuh, tetapi dia sendiri juga akan binasa. Saat dia berdiri di sana di ujung lubang bolak-balik tentang apa yang harus dilakukan, Bai Xiaon dengan tidak sabar berteriak dengan suara pelan, cepat. Kami semua menunggu kamu. Ya, tunggu sebentar, Bang 4T. Lelaki tua itu mengutuk dalam hati. Mengepalkan rahangnya, dia berjalan ke tepi lubang, dan baru saja bersiap untuk melompat ketika jiwa-jiwa pendendam di dalam tiba-tiba berhenti melayang dan kemudian berbalik untuk menatapnya. Kulit kepala lelaki tua itu sangat kesemutan sehingga rasanya seperti meledak, dan pikirannya berputar menjadi kosong sama sekali. Akhirnya, dia berteriak dan secara bersamaan menghancurkan pil obat. Sebelum ada jiwa yang bisa melakukan apapun, gaya gravitasi besar muncul. Seketika, lebih dari 10.000 jiwa pendendam dihisap, bahkan tanpa kesempatan untuk melawan. Dalam sekejap mata, mereka menjadi bola jiwa yang direbut oleh pembangun jiwa. Namun, jiwa-jiwa pendendam lainnya sekarang gusar, dan mulai melolong, bahkan yang berada di kedalaman lubang. Kemudian, mereka mulai mengalir ke tempat terbuka seperti badai besar. Penanam jiwa tua itu menjerit saat dia berputar dan mulai melarikan diri. Di belakangnya, awan jiwa naik ke udara, puluhan demi ribuan. Tolong aku. Pekik lelaki tua itu ketika dia melarikan diri. Merasa lebih marah dari sebelumnya di Bai Xiaon dan anak buahnya, dia langsung menuju ke arah mereka. Orang tua itu cepat, tetapi Bai Xiaon lebih cepat. Pada saat yang hampir bersamaan ketika lelaki tua itu menghancurkan pil konvergensi jiwa, dia dan anak buahnya mulai melarikan diri ke arah yang berlawanan. Orang tua itu melihat ini, tetapi tidak memiliki pilihan lain selain mendorong maju dengan kecepatan yang lebih besar. Sedihnya, basis budidayanya telah disegel dan dibatasi, membuat segalanya sangat sulit. Di belakangnya, lautan jiwa mereda, lolongan mereka bergema ke segala arah. Sensasi krisis mematikan yang mengisi dirinya, dan keputusasaan, membuatnya agar lelaki tua itu tidak bisa menahan kutukannya. Kamu tidak akan mati dengan baik, monyet. Jika aku menjadi hantu, aku akan menghantuimu sampai akhir hayatmu. Para kultivator gemetar pada apa yang mereka lihat, dan hati Bai Xiaon berdetak kencang saat ia melarikan diri. Ketika dia melihat dari balik bahunya, yang dia fokuskan bukanlah orang tua itu, tetapi lautan jiwa yang besar. 1 juta, tidak, tunggu, 10 juta, tidak tunggu.
Surga, ada berapa banyak jiwa di sana? Kulit kepala Bai Xiaon menggeliat ketakutan ketika dia mendorong maju dengan kecepatan yang lebih besar. Adapun orang tua itu, tidak ada waktu untuk memperhatikannya, yang Bai Xiaon merasa agak buruk. Bagaimanapun, itu adalah keserakahannya sendiri yang telah menempatkan pria itu dalam situasi ini. Bahkan ketika dia tersenyum pahit, ekspresinya tiba-tiba berkedip, dan dia melihat dari balik bahunya lagi untuk melihat kultivator jiwa tua melolong ketika dia melarikan diri dari jiwa-jiwa. Tetapi kemudian, setelah jiwa-jiwa mencapai posisi beberapa ratus meter dari tepi lubang, mereka tiba-tiba berhenti mengejar. Sebagai gantinya, mereka terbang kembali ke langit dan kemudian berputar kembali ke lubang, di mana mereka menghilang. Beberapa saat kemudian, semuanya sunyi lagi. Bai Xiaon tampak kaget, seperti yang dilakukan para pembudidaya lainnya. Adapun orang tua itu, dia merasa seperti baru saja selamat dari malapetaka yang mematikan, dan melihat sekeliling dengan gembira. Aku tidak mati, dia bergumam ketika air mata sukacita mengalir di wajahnya. Namun, sebelum dia bahkan bisa tenang dari sensasi selamat, Bai Xiaon berjalan dan memberinya pandangan yang menilai. Pria tua itu tiba-tiba menjadi kaku karena cemas. Menimbang bahwa dia benar-benar dikelilingi oleh pasukan Bai Xiaon, jelas bahwa dia tidak bisa melarikan diri, dan tiba-tiba, lelaki tua itu mengingat kembali kutukan yang baru saja diucapkannya. Tanpa ragu-ragu, dia menyerahkan lingkup jiwa kepada Bai Xiaon. Yang ditinggikan, namun sebelum dia bisa melanjutkan dengan penjelasan, Bai Xiaon mulai berjalan di sekitarnya perlahan, menusuk dan mendorongnya sedikit di sana-sini. Kecemasan pria tua itu dengan cepat meningkat. Mereka tidak mengejar kamu terlalu jauh, bukan? Kata Bai Xiaon. Jangan bilang itu karena beberapa rahasia milikmu. Setelah mengitari pria itu beberapa kali tanpa menemukan sesuatu yang luar biasa, masih tampak mencurigakan. Baiklah, bagaimana dengan ini? Mengingat bahwa jiwa-jiwa itu tampaknya tidak cenderung mengejar kamu, mengapa kita tidak melakukan sedikit percobaan? Dengan itu, ia membuat pil konvergensi jiwa lain dan menyerahkannya kepada orang tua itu. Menanggapi kata-kata Bai Xiaon, pria tua itu hampir meledak. Dengan mata membelalak, dia tidak bisa menahan amarahnya saat dia berteriak, "Tidak! Fudge, aku tidak peduli jika kamu memberitahu orang-orang kamu untuk menguliti aku hidup-hidup, tidak mungkin aku pergi. Bunuh aku dulu." Orang tua itu benar-benar marah. Sebelumnya, dia telah menatap maut di wajahnya, yang hasilnya adalah dia sekarang berada di ambang kehancuran mental, dan bahkan histeria. Para pembudidaya di sekitarnya sama sekali tidak merasa sedih untuk pria itu. Lebih jauh lagi, mereka menyadari bahwa jika pria itu lebih baik mati daripada melakukan seperti yang diminta, maka hampir tidak mungkin memaksanya untuk membantu mereka. Oleh karena itu, beberapa pembudidaya melangkah maju dengan tangan tergenggam. "Kolonel, izinkan aku untuk menguji semuanya." "Biarkan aku pergi, Kolonel." "Kolonel, percobaan ini dibuat untukku." Bai Xiaon bisa segera mengatakan bahwa para peladang ini berusaha mengembalikan kebaikan yang telah ditunjukkannya kepada mereka. Namun, tidak mungkin dia akan setuju. Bagaimanapun, dia kemungkinan besar berada di posisi paling aman dari mereka semua dengan topengnya. Melihat ke lubang, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Berdiri, kalian semua." Kemudian dia menatap pria tua itu. "Dan untukmu, untuk apa kamu berteriak? Wah, apakah kamu memiliki suara yang keras?" Dengan lambaian tangan, dia mengikat pria itu lagi dan kemudian melemparkannya kembali ke bawahannya. Dengan itu, dia menatap lubang sejenak sebelum berjalan ke sana. Zhao Long dan beberapa yang lainnya baru saja mencoba membujuknya untuk tidak pergi, tetapi dia terlalu cepat. Bahkan ketika dia terbang ke lubang, suaranya bergema kembali ke telinga mereka. "Kembali dan tunggu aku." Ketika Bai Xiaon tiba di tepi lubang, hatinya dicengkeram oleh kecemasan dan keraguan-raguan. Lebih jauh ke belakang, para pembudidaya resimenya menunggu dengan gugup, berbeda dengan pembudidaya jiwa tua, yang berdecak dingin dan memaki dalam hati. "Aku seorang penanam jiwa di Wildlands, dan mungkin memang ada aura Giant Ghost City di sekitarku. Jiwa-jiwa itu tidak ingin mengejar aku, tetapi untuk monyet pembudidaya itu, dia pasti mati." Sebenarnya, orang tua itu tidak tahu mengapa jiwa-jiwa telah meninggalkan pengejaran, tetapi relatif yakin bahwa analisisnya sendiri benar. Bahkan jika tidak, dia masih yakin bahwa arwah akan mengkonsumsi Bai Xiaon begitu dia terlalu dekat. Ketika dia terkekeh dingin pada dirinya sendiri, dan pembudidaya lainnya memandang dengan gugup, mata Bai Xiaon mulai bersinar dengan tekad. "Aku seharusnya baik-baik saja. Mereka pasti tidak bisa melihat aku." Menggosok topengnya untuk meyakinkan dirinya sendiri, dia mengambil langkah maju dan berada di dalam lubang. Tentu saja,
Pada tanda sekecil apapun dari kesalahan, dia siap untuk memanggil kekuatan penuh dari kekuatan tubuh kedagingannya, bahkan sampai membahayakan dirinya sendiri, untuk melarikan diri. Namun, begitu dia memasuki lubang, dia menyadari bahwa jiwa-jiwa itu bahkan tidak menatapnya. Sebagai gantinya, mereka hanya terus melayang seperti sebelumnya. Ribuan pembudidaya resimenya, serta pembudidaya jiwa tua, semua terkejut. Apa yang sedang terjadi? Bai Xiaon senang, tetapi terus mempertahankan kewaspadaan. Dia berjalan dengan hati-hati melewati kerumunan jiwa, dan sepanjang waktu, tidak seorang pun menunjukkan sedikit pun perhatian padanya. Segera, dia jauh di dalam kerumunan jiwa, di mana dia mengeluarkan pil konvergensi jiwa dan menghancurkannya. Suara gemuruh terdengar ketika gaya gravitasi meletus. Dalam sekejap mata, lebih dari 10.000 jiwa pendendam disedot ke dalam bola jiwa, yang dilemparkan Bai Xiaon ke dalam tasnya. Sebagai tanggapan, jiwa-jiwa lain dilemparkan ke dalam keributan, yang menyebabkan Bai Xiaon tegang sejenak sebelum dia menyadari bahwa mereka masih tidak dapat melihatnya. Bahkan ketika bawahannya terlihat kaget, Bai Xiaon tertawa kecil, menggenggam tangannya dengan santai di belakang punggungnya, dan mengangkat dagunya, membuat dirinya terlihat seperti pahlawan yang kesepian. Semua orang yang memandangnya melihat puluhan juta jiwa melolong dan menjerit kegilaan, siap untuk menghancurkan segala sesuatu di jalan mereka. Bahkan ada beberapa jiwa Crimson dari level Naschen Soul yang muncul tepat oleh Bai Xiaon. Namun, dia dengan tenang melambaikan tangannya dan mengumpulkan semua jiwa di dekatnya ke dalam lingkup jiwa. Dia tampak seperti master yang sempurna, benar-benar tenang, dan tidak dalam bahaya apapun. Chapter 517. 1000 pria di Legiun Bai Xiaon terlihat kaget dan bersemangat. Namun, ketika mereka mempertimbangkan siapa Bai Xiaon di tentara, mereka menyadari bahwa bersamanya, tidak ada yang di luar bidang kemungkinan. Dia adalah Grand Master Bai. Dia berada di 10 besar dalam daftar eksekusi Wildlands. Dia telah menghancurkan seorang pembudidaya Naschen Soul dalam pertempuran. Dalam hal berapa banyak jiwa pendendam yang telah dia akhiri, mustahil untuk mengatakannya. Bahkan, memanggilnya kutukan jiwa-jiwa pendendam tidak berlebihan. Para kultivator ini memandang Bai Xiaon dengan pengabdian buta, dan karenanya, dapat mengambil masalah dengan tenang. Namun, penanam jiwa tua itu sangat terkejut sehingga dia merasa seperti dunia berputar di sekelilingnya. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Itu, pasti ada ratusan juta jiwa di sana. Ini. Lelaki tua itu sudah mencapai titik di mana dia hampir tidak bisa berbicara dengan jelas. Mengingat apa yang baru saja dia alami, fakta bahwa Bai Xiaon bertindak sangat tenang hampir mustahil untuk diterima. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih mengerikan. Bahkan ketika pikiran orang tua itu terhuyung-huyung di ambang kehancuran, dia menyaksikan Bai Xiaon mengeluarkan pil konvergensi jiwa lain dan menghancurkannya. Segera, lebih banyak jiwa tersedot ke dalam, lalu ia mengeluarkan pil lain. Dan itulah bagaimana Bai Xiaon melanjutkan ke kedalaman lubang. Setiap langkah di sepanjang jalan, dia mengeluarkan pil konvergensi jiwa lain. 10.000 jiwa. 30.000, 50.000. 100.000. 200.000, 500.000. Tidak banyak waktu berlalu sama sekali sebelum Bai Xiaon telah mengumpulkan setidaknya 1 juta jiwa. Dan dia nyaris tidak berusaha sama sekali. Dari 10 juta jiwa yang ada di pintu masuk ke lubang, jelas bahwa lebih dari 10% telah dikumpulkan oleh Bai Xiaon. Kultivator jiwa lama benar-benar terperangah. Yang terutama mengejutkan adalah bagaimana santai Bai Xiaon berjalan bersama, hampir seolah-olah dia berjalan-jalan di halaman belakang rumahnya sendiri. Mata lelaki tua itu tampak seperti jatuh dari wajahnya kapan saja, dan dia sulit bernapas. Jiwa yang baru lahir. Dia berteriak dalam hati. Sialan, orang ini pasti eksentrik jiwa baru lahir. Itulah satu-satunya penjelasan untuk ini. Dia pastinya seorang Naschen Soul yang eksentrik yang memiliki semacam harta magis yang kuat. Pria tua itu yakin bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menjelaskan kinerja luar biasa Bai Xiaon. Cara dia menebas para ahli formasi inti seolah-olah itu adalah permainan anak-anak menunjukkan bahwa dia pastinya seorang pembudidaya Naschen Soul. Penanam Heavenspan terkutuk. Aku tidak bisa mempercayai seseorang yang jelas-jelas ahli Naschen Soul akan merasa senang untuk menyamar sebagai kultivator formasi inti dan kemudian pergi berkeliling menggerta orang-orang. Telah mengumpulkan sebagian besar jiwa di sekitar pintu masuk. Meskipun dia bersemangat, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia kehabisan pil Soul Convergence. Dia dengan cepat terbang keluar dari lubang dan melaju ke Xiaolong dan anggota resimen lainnya, yang menatapnya seolah-olah dia semacam dewa. Cepat dan pinjamkan aku pil konvergensi jiwa kamu. Kata Bai Xiaon. Aku akan membayarmu nanti. Tanpa ragu, para pembudidaya di resimennya mulai mengeluarkan pil konvergensi jiwa mereka dan menyerahkannya ke Bai Xiaon.
Bai Xiaon senang tiba-tiba memiliki begitu banyak pil konvergensi jiwa yang tersedia untuknya. Dia dengan cepat berbalik dan bergegas kembali ke lubang, di mana dia mulai menuju ke bagian paling bawah lubang untuk mengumpulkan lebih banyak jiwa. Zhao Long dan yang lainnya ragu-ragu sebentar, tapi kemudian dengan hati-hati merangkak ke tepi lubang dan melihat ke tepi untuk menonton. Apa yang mereka lihat sangat mengejutkan. Ada Bai Xiaon, berdiri di atas permukaan putih, melihat sekeliling dengan takjub dan tak percaya. Pada awalnya, tidak ada yang yakin apa yang mereka lihat, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, mereka menyadari apa permukaan putih itu, dan pikiran mereka berputar. Itu surga, dia berdiri di. Semua pembudidaya di resimen merasa seperti kepala mereka akan meledak, dan untuk pembudidaya jiwa, dia benar-benar berteriak. Bagaimana ini mungkin? Itu kerangka. Mulut lubang itu sebenarnya merupakan jalan masuk menuju ke tempat yang sekarang mereka lihat, sebuah nekropolis yang sangat besar. Itu hampir mustahil untuk menggambarkan seberapa besar nekropolis itu, tapi itu mungkin untuk melihat kerangka yang mengejutkan di sana. Itu sepenuhnya 300.000 meter dalam ukuran, dan dari apa yang mereka lihat melihat melalui lorong, itu hanya bagian dari tengkorak. Bai Xiaon sebenarnya lebih terguncang daripada yang lain. Pada awalnya, dia tidak menyadari apa sebenarnya permukaan putih tempat berdiri itu, tetapi setelah beberapa saat, dia menyadari itu adalah tengkorak. Dan kemudian dia melihat, kerangka mengerikan 300.000 meter. Itu bukan tengkorak manusia, melainkan tengkorak dari beberapa makhluk buaya yang sangat besar, meregang ke nekropolis. Tulang-tulang itu seperti puncak gunung, begitu mengejutkan sehingga Bai Xiaon terengah-engah. Lebih jauh lagi, nekropolis raksasa itu juga berisi jiwa-jiwa pendendam yang tampaknya tak terhitung banyaknya. Tak satu pun dari jiwa-jiwa memiliki bentuk tetap, melainkan ada sebagai bidang berkabut warna yang berbeda, di mana wajah sesekali akan muncul. Mempertimbangkan berapa banyak jiwa yang melayang-layang di Necropolis, mungkin untuk memperkirakan bahwa setidaknya ada 100 juta, atau mungkin lebih. Bahkan Deva yang mengetahui rahasia pemandangan ini akan merasa terkejut sampai ke intinya. Lagi pula, jika 100 juta jiwa semuanya menyerang pada saat yang sama, bahkan seorang dewa akan binasa karena serangan itu, kecuali jika mereka memiliki beberapa cara khusus untuk mengendalikan jiwa-jiwa itu. Crocodile. Jiwa binatang buas yang aku ambil tampak seperti buaya. Mungkinkah bahwa kerangka ini adalah tubuh kedagingannya? Pikiran belaka membuat Bai Xiaon benar-benar terkejut. Jadi, apakah itu berarti bahwa semua jiwa-jiwa lain ini muncul setelah mati? Atau, apakah mereka membunuhnya? Tidak mungkin untuk menentukan jawaban atas pertanyaan hanya dengan melihat. Tetapi Bai Xiaon tentu berharap bahwa anggapannya yang pertama adalah yang benar, bukan yang terakhir. Namun, untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa sesuatu yang sangat aneh sedang terjadi di sini, dan bahwa yang terakhir, mungkin tidak terlalu jauh dari kebenaran. Butuh waktu lama baginya untuk tenang. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengubur spekulasi di dalam hatinya. Hanya satu hal yang pasti ada beberapa rahasia besar yang tersembunyi di tempat ini. Jelas, mantra pembatas yang memenuhi area adalah salah satu alasan mengapa tidak ada yang memperhatikan fenomena aneh atau datang untuk menyelidiki. Tentu saja, sebuah lubang besar telah terbuka, yang memastikan bahwa tidak akan lama sebelum tembok besar atau Wildlanders menemukan tempat itu. Dan ketika itu terjadi, tidak mungkin Bai Xiaon akan dapat menyelidiki daerah itu sendirian. Jiwa-jiwa ini semuanya adalah pertarungan pujian. Pikirnya, alisnya menari untuk mengantisipasi. Dengan itu, dia mengulurkan tangan dan mulai menghancurkan pil konvergensi jiwa. Dalam sekejap mata, jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya semua bergegas ke arahnya untuk membentuk bola jiwa. Namun, ada begitu banyak jiwa di daerah itu sehingga tanah mulai bergetar, dan jeritan jiwa-jiwa menusuk ke dalam benak para penonton. Para pembudidaya resimen Bai Xiaon, serta pembudidaya jiwa lama, merasakan jiwa mereka sendiri gemetar dalam menanggapi suara, dan beberapa orang bahkan menemukan darah mengalir keluar dari sudut mulut mereka. Mereka dengan cepat mulai mundur dalam ketakutan. Penanam jiwa sangat ketakutan mengingat basis budidayanya telah disegel. Dia batuk seteguk darah, dan wajahnya pucat seperti kematian. Ada berapa banyak jiwa di sana? Surga. Suara itu tidak bisa berasal dari kurang dari 10 juta jiwa. Atau bahkan mungkin 100 juta. Pria tua itu terguncang tak percaya. Berdasarkan pengalamannya, bahkan pasukan besar yang berbaris ke medan perang tidak akan pernah masuk dengan lebih dari 10 juta jiwa. Kekuatan 100 juta adalah sesuatu yang bahkan belum pernah dia lihat. Zhao Long dan para pembudidaya lainnya di resimen itu tercengang, dan juga mengkhawatirkan Bai Xiaon. Namun, tidak ada dari mereka yang mengungkapkan perasaan seperti itu ketika mereka mundur dan menjaga mata mereka tertuju pada lubang. Jauh di dalam, Bai Xiaon melihat sekeliling dengan wajah pucat ketika dia menyadari bahwa dia telah menemukan kegunaan lain untuk topeng itu. Mengejutkannya, itu bisa mengurangi efek yang dia rasakan karena jeritan jiwa, memungkinkan untuk berdiri di sana tanpa terluka. Kaya. Aku kaya. Dia bersuka dalam hati.
Mata bersinar dengan kegembiraan, ia terus mengumpulkan semakin banyak bola jiwa, secara bersamaan menghitung berapa banyak kredit pertempuran yang akan ia peroleh. Sehari berlalu, di mana suara-suara melolong yang mengerikan terus bergema keluar dari lubang. Di luar, semua orang memandang dengan gugup, kecuali kultivator jiwa tua, yang gemetar dalam keheranan dan teror. Surga! Hanya jenis basis kultivasi apa yang dimiliki orang ini? Tidak mungkin seorang kultivator formasi inti bisa tetap begitu dekat dengan suara itu tanpa meledak. Bahkan seorang ahli Nascent Soul bisa melakukannya lama. Satu-satunya orang yang bisa adalah Deva. Dia tidak mungkin dewa, kan? Pikiran orang tua itu kacau ketika terornya meningkat. Sebelumnya, dia telah menyimpan sedikit harapan bahwa dia mungkin bisa keluar dari situasi hidup-hidup dan kemudian membalas dendam. Tapi sekarang, pikiran seperti itu sudah lama hilang. Surga. Jika dia benar-benar dewa, maka semuanya masuk akal. Eksentrik Deva selalu memiliki kebiasaan aneh, bahkan mungkin menyamar sebagai pembudidaya inti formasi. Yakin bahwa ia telah sampai ke dasar kebenaran, orang tua itu merasa lebih ketakutan daripada sebelumnya. Chapter 518. Bagi semua orang di luar, berlalunya waktu membuat mereka semakin gugup. Di dalam lubang, mata Bai Xiaon bersinar, dan alisnya menari dengan bahagia. Dia sekarang hampir kehabisan pil konvergensi jiwa. Butuh 1 hari penuh untuk melewati beberapa ribu dari mereka, yang berarti bahwa dia telah mengumpulkan puluhan juta jiwa. Setiap kali dia memindai ribuan bola jiwa di tasnya, dia hampir bisa melihat semua pertempuran terjadi, dan tidak bisa tidak merenungkan betapa menakjubkannya dia. Aku benar-benar harus menjadi jenderal besar, dia menyatakan dengan keras, mata bersinar karena kegembiraan. Setelah menggunakan beberapa pil konvergensi jiwa terakhirnya, dia menepuk-nepuk tasnya sambil memegang sedikit dengan enggan. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku pasti sudah siap. Masih ada begitu banyak jiwa pendendam di daerah itu yang hampir tidak mungkin mereka hitung. Itu membuatnya merasa seperti telah menemukan gunung es yang terbuat dari emas, tetapi hanya bisa melihat ujungnya. Perasaan tidak ingin pergi menyebabkan dia menghela napas banyak. Ya, tidak ada yang bisa kulakukan, ia pikirnya dengan gigi terkatup dan mata merah. Demi keselamatan saudara-saudaraku di luar, aku mungkin harus kembali. Lalu aku bisa membuat pil-pil konvergensi jiwa lagi dan kembali lagi nanti. Jelas ada lebih dari cukup jiwa-jiwa pendendam di sini untuk mendorongnya ke pangkat jenderal besar. Perasaan memiliki promosi yang hanya dalam jangkauan lengan itu menarik, dan hanya memikirkan betapa berbedanya hidupnya sebagai seorang jenderal besar membuat hatinya berdebar kencang. Akhirnya, dia berbalik dan keluar dari lubang. Begitu dia terbang ke tempat terbuka, para pembudidaya resimennya tersentuh kegembiraan saat mereka menunggu perintahnya. Adapun kultivator jiwa tua, dia gemetar secara fisik karena gelombang kejut yang menghancurkan hatinya. Jelas, Bai Xiaon tidak terluka sama sekali. Matanya merah dan dia tampak lelah, tetapi dalam semangat yang sangat tinggi. Semua itu hanya untuk meyakinkan lelaki tua itu bahwa anggapannya sebelumnya benar. Dia benar-benar dewa. Pria tua itu berpikir, tampaknya hampir menangis. Sejauh yang bisa dia katakan, tidak ada seorang pun kecuali dewa yang bisa bertahan di lubang yang menakutkan selama sehari tanpa terluka. Kenapa Deva memilihku seperti ini? Pikirnya, menatap Bai Xiaon dengan putus asa. Semua orang menyaksikan Bai Xiaon membuat formasi mantra yang belum sempurna di pintu masuk lubang, lalu terbang, mengayunkan lengan bajunya, dan berkata, ayo kembali ke tembok besar." Para petani di resimen menghela nafas lega. Meskipun ini semua adalah pasukan retak di bawah kepemimpinan seorang perwira terkenal, mereka telah jauh dari tembok besar untuk beberapa waktu. Ditambah lagi, daerah tempat mereka berada tampak terlalu sepi. Meskipun mereka bisa mengatakan bahwa ada mantra pembatas alami di daerah itu yang kemungkinan menjadi alasan bahwa tidak ada yang merasakan fenomena aneh, mereka juga tahu bahwa semakin lama mereka tinggal di satu tempat, semakin banyak bahaya yang akan mereka hadapi. Jika ada kelompok kuat di Wildlands muncul, mereka pasti akan berakhir menghadapi krisis besar. Oleh karena itu, segera setelah perintah meninggalkan bibir Bai Xiaon, mereka tersebar dan mulai membuat jalan mereka sendiri kembali ke tembok besar. Adapun Bai Xiaon, ia mulai menelusuri kembali rutenya sendiri. Setelah berjalan sedikit, dia melihat kembali ke arah lubang, dan melihat apa yang tampak tidak lebih dari serangkaian gunung bayangan yang tumpang tindih yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan tidak ada suara yang datang dari daerah tersebut. Mengingat saat ini tengah malam, bayangan yang tak terhitung jumlahnya tampak sangat firasat. Apakah mantra pembatasan di sana benar-benar alami? Pikir Bai Xiaon. Mengingat gambar kerangka buaya besar, dia diam-diam berbalik dan berjalan kembali ke tembok besar. Pada perjalanan awalnya meninggalkan dinding, ia melanjutkan dengan hati-hati saat berjalan. Meskipun dia masih berhati-hati dalam perjalanan kembali, suasana hatinya jauh berbeda. Selanjutnya, perjalanan kembali berjalan sangat lancar. Meskipun dia bertemu dengan beberapa kelompok kecil jiwa pendendam, tidak ada dari mereka yang memperlambatnya,
dan dalam beberapa jam, dia bisa melihat tembok besar. Sekarang tepat sebelum fajar pada hari ketiga di luar. Meskipun tanah bermandikan dalam kegelapan, perisai pembentukan mantra di dinding membuatnya tampak seperti naga raksasa yang mengepul di sana, memancarkan energi mengejutkan yang akan mengejutkan siapapun yang melihatnya. Tentu saja, Bai Xiaon dan resimennya terbiasa melihat tembok besar, tetapi bukan pembudidaya jiwa tua. Dia mulai bergetar lebih keras dari sebelumnya. Namun tidak ada yang bisa dia lakukan karena para penanam resimen menghasilkan medali identitas mereka dan memasuki tembok besar melalui salah satu pintu masuk kecil. Bahkan sampai titik ini, pria tua itu tidak tahu siapa sebenarnya Bai Xiaon. Setelah memasuki Great Wall City, para kultivator mengirimnya ke tahanan kamp perang, di mana ia akan diserahkan kepada para interogator untuk diinterogasi. Adapun 1.000 orang di resimennya, Bai Xiaon tidak memperlakukan mereka dengan patuh. Begitu mereka berkumpul kembali, dia menghadiahkan masing-masing dengan bola jiwa. Meskipun 10.000 jiwa yang mereka masing-masing diberikan belum tentu dalam jumlah besar, mengingat Bai Xiaon hanya mengumpulkan hanya beberapa puluh juta jiwa secara total, itu masih terhitung banyak. Itu adalah jumlah yang bahkan Bai Lin atau jenderal lainnya tidak akan bagikan sebagai hadiah. Saudara-saudaraku, tetaplah bersamaku, dan kamu akan selalu minum alkohol dan makan daging. Kapanpun hal-hal baik terjadi pada aku tidak akan pernah melupakan kamu. Mata lelaki itu tidak hanya bersinar cerah, mereka juga tidak membutuhkan pengingat dari Bai Xiaon untuk memahami bahwa hal-hal yang terjadi di luar perlu dijaga. Di bawah bungkus ketat, Bai Xiaon tidak membuang waktu. Setelah membagikan hadiah kepada resimen, ia tidak beristirahat, tetapi sebaliknya, dengan bersemangat pergi ke kediamannya untuk bekerja meramu obat. Tujuan utamanya, tentu saja, adalah untuk menghasilkan pil konvergensi jiwa sebanyak yang dia bisa dalam waktu singkat. Adapun misi Soulhorn, dia memiliki Xiaolong dan beberapa yang lain menyerahkannya. Tidak lama setelah mereka melakukannya, medali identitas Bai Xiaon bergetar dan memancarkan cahaya merah terang ketika 1 juta kredit pertempuran ditambahkan ke dalamnya. 3 hari lagi berlalu, selama itu Bai Xiaon tidak beristirahat sama sekali. Dengan mata merah, ia meramu obat-obatan seperti orang gila, memproduksi 1 pil soul konvergensi satu demi satu. Termasuk beberapa orang lain yang telah dia baringkan, dia sekarang memiliki lebih dari 5.000, dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Penundaan yang lama biasanya menyebabkan masalah. Semakin lama aku menunggu, semakin besar kemungkinan seseorang menemukan tempat itu. Pada titik ini, sepertinya semakin besar kemungkinan dia akan mendapatkan promosi ke jenderal besar. Oleh karena itu, dia mengertakkan gigi dan memberikan peringatan kepada angin. Ketika malam tiba, dia menyelinap keluar dari pusat komando, tidak memberitahu siapapun bahwa dia akan pergi. Dengan memanfaatkan tendon kematiannya dan kemampuan ilahi heks kematian yang telah diperolehnya dari pencerahan, ia meninggalkan kota. Setelah menghilang, dia sekali lagi merasa seolah tubuhnya akan terkoyak. Beberapa saat berlalu, dia muncul kembali di medan perang di luar tembok besar. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia pergi ke malam. Tentu saja, dia sudah memakai topengnya. Berdasarkan fluktuasi jiwa yang dikirim, bersama dengan aura pembunuhannya, itu memastikan bahwa setiap orang liar atau pembangun jiwa yang melihatnya di sepanjang jalan menganggapnya sebagai seseorang yang tidak ada yang memprovokasi. Setelah memanfaatkan semua kecepatan yang bisa dikerahkannya, Bai Xiaon segera mencapai pegunungan bayangan yang sama yang telah ia tinggalkan beberapa hari sebelumnya. Memastikan dia tidak diikuti, dia menuju ke pegunungan. Namun, setelah mencari dengan seksama, wajahnya jatuh ketika dia menyadari bahwa lubang itu tidak dapat ditemukan. Ini pasti tempatnya. Kenapa tidak ada di sini? Mungkinkah itu ada hubungannya dengan mantra pembatas? Setelah melihat-lihat beberapa kali, dia akhirnya memutuskan untuk membuka mata ketiganya. Namun, bahkan itu tidak mengungkapkan petunjuk apapun. Kebanyakan orang mungkin akan menyerah pada saat itu. Tapi Bai Xiaon tidak begitu ingin menyerah. Dia terus mencari di sana-sini, sering memanggil mata Dharma Heavenspan-nya. Setelah beberapa jam berlalu, dan fajar mendekat, bayang-bayang yang tumpang tindih yang tak terhitung jumlahnya yang adalah gunung-gunung tiba-tiba tampak mulai melipat diri. Jadi begitu. Pikir Bai Xiaon, ekspresinya cerah. Chapter 519. Mantra terbatas alami di daerah itu tampak rumit, tetapi sebenarnya cukup sederhana. Tata letak pegunungan yang tumpang tindih di daerah akan berubah tergantung pada waktu hari. Cara pengorganisasian gunung mempengaruhi metode masuk. Kembali ketika Bai Xiaon pertama kali datang ke daerah itu, tidak ada mantra pembatasan seperti itu yang aktif. Namun, saat pergi, saat fajar menjelang datang. Karena itu, rute yang diingatnya hanya bisa dilacak pada waktu yang sama. Bahkan pada saat yang bersamaan, itu juga membutuhkan upaya tambahan untuk menemukan jalan. Untungnya, Bai Xiaon memiliki Heavenspan Dharma Eye, dan dengan demikian dapat menemukan jalannya.
Setelah menyadari fakta-fakta ini, ia dengan cepat meninggalkan pegunungan dan kemudian terbang kembali. Kali ini, dia dengan cepat menemukan jalan menuju ke kedalaman pegunungan. Setelah sekitar 2 jam berlalu, dia menemukan lubang. Menekan kegembiraannya, dia menahan diri untuk tidak segera melompat ke dalam, dan bukannya mengamati area. Untuk satu hal, dia memeriksa formasi mantra yang telah dia atur sebelumnya untuk melihat apakah ada orang lain yang datang. Setelah mengetahui bahwa formasi mantra itu tidak berubah, dia menghela nafas lega. Kemudian dia terbang ke lubang dan turun ke nekropolis. Saat memasuki nekropolis, Bai Xiaon sangat senang menemukan bahwa jumlah jiwa telah kembali ke jumlah sebelumnya. Jelas ada lebih dari 100 juta, yang merupakan jumlah asli sebelum dia mengumpulkan mayoritas dari mereka. Mungkinkah jiwa-jiwa di sini benar-benar tanpa akhir? Dengan gembira, ia mulai membuang pil konvergensi jiwa. 100.000 kredit pertempuran. 1 juta kredit pertempuran. Hahaha. 10 juta kredit pertempuran. Bai Xiaon dipenuhi dengan kebahagiaan. Satu-satunya hal yang dia sesali adalah dia tidak memiliki lebih banyak pil konvergensi jiwa. Kali ini, dia menghabiskan total 2 hari sebelum dia berlari melalui 5.000 dari mereka. Satu-satunya alasan ia menghabiskan waktu begitu lama adalah karena ia berusaha memastikan bahwa setiap pil digunakan dengan cara yang paling efektif. Karena itu, ia terus melangkah lebih jauh dan lebih jauh ke nekropolis. 2 hari kemudian, dia muncul dari lubang dengan 50 juta jiwa pendendam dalam kepemilikannya. Setelah menunggu sampai fajar menjelang, ia mengikuti jalan yang sama keluar dan kemudian pergi ke tembok besar. Dia melanjutkan dengan sangat gugup, merasa seperti sedang memegang harta yang sangat berharga, dan bahwa seseorang mungkin mencoba merampoknya setiap saat. Jika beberapa kecelakaan terjadi, dan perjalanannya kembali ke tembok besar terganggu, maka mimpinya menjadi jenderal besar mungkin hancur berkeping-keping. Syukurlah, topengnya sangat kuat, dan membuatnya terlihat seperti seorang penanam jiwa. Ditambah dengan kehati-hatian yang ditunjukkannya, itu memastikan bahwa dia tidak mengalami masalah. Ketika dia akhirnya mencapai medan perang di luar tembok besar, dia menggunakan kemampuan heks kematian untuk kembali ke kota. Sekarang aku memiliki lebih dari 70 juta jiwa pendendam. Jika aku mengonversi mereka semua ke kredit pertempuran, itu akan menjadi jumlah yang sangat besar. Sayangnya, aku masih harus mendapatkan lebih banyak sebelum aku bisa mendapatkan promosi umum utama itu. Aku harus terus bekerja keras. Merasa bersemangat, tetapi juga khawatir bahwa sesuatu yang tidak terduga akan terjadi di lubang, ia merekrut semua bawahannya untuk keluar dan meminjam sebanyak mungkin pil konvergensi jiwa dari anggota lain dari 5 legiun mungkin. Setelah semua, sebagian besar pil konvergensi jiwa yang telah ia buat sejak tiba di tembok besar telah didistribusikan di antara 5 legiun. Tentu saja, Bai Xiaon tidak tinggal diam sementara bawahannya pergi untuk meminjam pil konvergensi jiwa. Dia pergi ke banyak komisaris di kota yang berspesialisasi dalam formasi mantra, dan membeli formasi prapaket sebanyak yang dia bisa dapatkan. Lagi pula, dia tidak yakin berapa banyak pil konvergensi jiwa yang bisa didapatkan oleh bawahannya, dan ingin sepenuhnya siap pada perjalanan berikutnya ke lubang. Beberapa hari kemudian, dia senang menemukan bahwa bawahannya telah berhasil mendapatkan lebih dari 90.000 pil konvergensi jiwa. Sangat banyak. Kali ini aku pasti bisa berhasil mendapatkan promosi itu ke jenderal besar. Dengan 90.000 pil konvergensi jiwa ini, ditambah semua jiwa yang telah aku kumpulkan, aku seharusnya bisa mendapatkan 1 miliar jiwa yang penuh dendam. Dengan itu, ia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Kemudian, malam itu juga, dia keluar dari kota sekali lagi. Karena sudah terbiasa dengan rute itu, ia berjalan dengan santai, memasuki gunung tepat sebelum fajar menyingsing. Dia tidak menemui masalah di sepanjang jalan, dan segera berada di lubang. Di sana, dia meletakkan semua formasi mantra di tempatnya, dan kemudian terbang ke bawah. Setelah melihat sekeliling pada semua jiwa pendendam, Bai Xiaon sangat gembira menemukan bahwa, sekali lagi, mereka telah ditambahkan ke level 100 juta. Kali ini, aku pasti akan mendapatkan promosi itu ke jenderal besar. Merasa sangat bangga akan keberhasilannya yang akan segera terjadi, dia menuju ke nekropolis, membuang pil konvergensi jiwa ke kiri dan ke kanan. Suara retak pil obat pecah memenuhi udara. Dengan setiap pil yang hancur, 10.000 jiwa pendendam akan dikumpulkan ke dalam lingkup jiwa. Mengingat jumlah besar pil konvergensi jiwa yang dimilikinya, hanya butuh 3 hari baginya untuk benar-benar membersihkan seluruh nekropolis. Kemudian, setelah harga sebatang dupa berlalu, aliran kabut mulai mengalir dari tanah, yang dipenuhi dengan jiwa dendam yang tak terhitung jumlahnya. Jiwa-jiwa yang menderu mulai terbang ke sana kemari di dalam nekropolis ketika mereka mencari Bai Xiaon, namun, tidak dapat menemukannya.
Bai Xiaon tertawa kecil ketika dia menunggu sebentar sampai jiwa-jiwa telah dipulihkan ke level 100 juta, lalu sekali lagi mulai mengumpulkan mereka. Mereka milikku. Semua milikku. Hahaha. Aku akan menjadi jenderal besar. Yang membuatnya lebih bangga adalah dia mengembangkan beberapa teknik untuk mengumpulkan jiwa lebih cepat dari sebelumnya. Kali ini, hanya butuh 2 hari baginya untuk membersihkan seluruh nekropolis. Kemudian, tak lama, gelombang ketiga jiwa muncul. Dengan cara inilah 7 hari berlalu. Pada saat itu, ia mulai kehabisan pil konvergensi jiwa, dia hanya memiliki beberapa ribu yang tersisa. Tentu saja, dia tidak akan pergi sampai dia benar-benar keluar. Namun, pada titik inilah sesuatu yang unik terjadi, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, setelah membersihkan nekropolis dan menunggu waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, tidak ada jiwa baru yang muncul. Tidak ada lagi. Penasaran, dia terbang ke sana-sini di nekropolis selama sekitar 1 jam, namun tidak ada jiwa yang bisa terlihat. Tertegun, dia bergumam, aku kira tidak ada lagi. Dia hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela nafas dengan sedih pada kenyataan bahwa dia masih memiliki beberapa pil konvergensi jiwa yang tersisa, tetapi tidak ada jiwa pendendam untuk dikumpulkan. Sayangnya, ia sangat dekat dengan memiliki 1 miliar jiwa pendendam, yang merupakan berapa banyak yang ia butuhkan untuk menjadi seorang jenderal besar. Dan di sini aku pikir aku telah menemukan persediaan kredit pertempuran yang tidak pernah berakhir. Siapa yang mengira tempat ini akan habis dengan begitu cepat? Merasa kurang senang, dia menunggu sebentar untuk memastikan bahwa tidak ada lagi jiwa yang datang. Akhirnya, dia mulai terbang menuju pintu keluar. Namun, tepat ketika dia akan terbang ke tempat terbuka, segala sesuatu di sekitarnya mulai bergetar, dan kemudian, celah besar terbuka di tanah nekropolis. Faktanya, tidak hanya ada keretakan, tetapi ada banyak suara seperti petir. Rupanya, nekropolis itu runtuh. Bahkan kerangka buaya yang mengejutkan mulai tenggelam ke bumi. Perkembangan ini menyebabkan wajah Bai Xiaon berkedip, dan kemudian berubah menjadi ekspresi kegembiraan. Jangan bilang ada tingkat lain di bawah ini. Namun, ketika dia melihat ke bawah, yang dia lihat hanyalah aliran kabut hitam yang tebal dan tak berujung yang mengalir keluar dari bawah. Di dalam kabut itu, hanya mungkin untuk melihat tangan hantu raksasa membentang seolah-olah untuk meraih Bai Xiaon, disertai dengan raungan kemarahan. Melihat tangan hantu raksasa menyebabkan wajah Bai Xiaon jatuh, dan mengisi hatinya dengan sensasi intens dari krisis mematikan. Setiap bagian dari darah dan dagingnya mulai menjerit kepadanya bahwa ia turun ke dalam bahaya yang luar biasa. Itu bisa melihatku. Aku sudah selesai. Aku pasti telah memprovokasi beberapa jiwa raksasa yang ingin menghancurkan aku. Menjerit dan menggigil, dia melemparkan beberapa ribu pil konvergensi jiwa, yang meledak tak lama setelah itu, menciptakan kekuatan gravitasi besar yang menyebabkan tangan hantu terdistorsi dan melambat. Pada saat yang sama, Bai Xiaon mulai melarikan diri untuk hidupnya. Bahkan ketika dia melesat keluar dari lubang, raungan kemarahan bisa terdengar dari belakangnya, dan tangan hantu yang besar sekali lagi mengulurkan tangan untuk meraihnya. Chapter 520. Saat tangan hantu bergerak maju, udara di sekitarnya terdistorsi, menyebabkan segala sesuatu di dekat Bai Xiaon benar-benar terkunci. Bai Xiaon tidak bisa melarikan diri lebih mudah daripada dia bisa melarikan diri dari kandang yang terkunci. Karena sensasi mendalam dari krisis, matanya benar-benar memerah, dan pembuluh darah biru bahkan mulai menonjol di wajah dan lehernya. Namun, ketika tangan itu hendak mencengkeramnya, dia meraung dan memanggil Hex yang abadi. Dia mengambil langkah ke depan, menyebabkan tubuhnya tiba-tiba mulai menjadi buram. Pada saat kakinya mendarat, dia tiba-tiba menghilang. Sebuah ledakan terdengar ketika tangan hantu yang mengejutkan itu menutup di sekitar ruang yang baru saja ditempati Bai Xiaon, namun, hanya meraih udara. Raungan marah mengisi lubang, raungan begitu keras sehingga menembus formasi mantra, menyebabkan semuanya bergetar dan menarik perhatian banyak orang di daerah tersebut. Sementara itu, hanya sekitar 500 meter di luar pintu masuk, Bai Xiaon muncul, terhuyung ke depan, batuk banyak seteguk darah, wajahnya pucat. Yang mengejutkan, punggungnya juga berlumuran darah, dan 5 luka panjang telah tergores. Itu tampak jenis cedera serius yang bahkan bisa merusak organ dalam. Untungnya, Bai Xiaon memiliki tubuh kedagingan yang sangat kuat, dan dengan demikian berhasil menyatukan dirinya. Darah mengalir keluar dari mulutnya, dan jantungnya berdetak kencang karena ketakutan yang berkepanjangan, namun dia bahkan tidak berhenti sejenak sebelum melaju kencang. Bahkan ketika dia melesat keluar dari pegunungan yang aneh, pilar cahaya hitam bergemuruh ke langit di belakangnya, menciptakan gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Mantra pembatas alami di daerah itu dihancurkan oleh energi kuat yang keluar dari lubang, dan hancur total.
Bai Xiaon takut keluar dari pikirannya, dan melarikan diri untuk hidupnya melalui medan liar. Jantung berdebar kencang saat dia hanya berfokus untuk kembali ke tembok besar. Aku sudah selesai. Kaput. Aku menjadi terlalu rakus, bukan, dan memanggil sesuatu yang besar. Merasa sangat kecewa bahwa ia telah membawa bencana seperti itu, ia mendorong maju dengan kecepatan yang lebih besar. Sementara itu, banyak orang biadab dan penggarap jiwa di dekat lubang bisa melihat apa yang terjadi, dan memandang keheranan. Apa yang sedang terjadi? Fluktuasi itu tidak bisa dipercaya. Bahkan ketika mereka berteriak kaget, mereka mulai menuju ke arah lubang untuk menyelidiki. Syukurlah bagi mereka, setelah pilar cahaya hitam melonjak dan menghancurkan formasi mantra dan mantra pembatas alami, tangan hantu yang sangat besar tidak muncul lagi. Karena itu, mereka tidak berada dalam bahaya ekstrim, dan pada kenyataannya, setelah mereka tiba di lubang dan mengintip ke dalam, beberapa dari mereka terbang untuk melihat-lihat lebih jauh. Pasukan di Great Wall City juga memperhatikan pilar cahaya hitam. Chen Hetian melangkah keluar dari pagoda besar, dan melihat pilar hitam dan fluktuasi yang luar biasa, ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Kirim seseorang untuk menyelidiki, perintahnya. Cari tahu apa itu. Bahkan ketika dia memberikan perintah, Bai Lin melihat pilar hitam dan merasakan fluktuasi. Lebih jauh di Wildlands, di dataran dengan perkemahan ratusan suku buas, sebuah tenda besar bisa dilihat di tengah-tengah camp. Duduk di dalam tenda itu adalah seorang wanita muda berjubah merah panjang, yang tidak lain adalah Nyonya Merah Debu. Tiba-tiba, matanya terbuka, dan dia memandang ke langit pada pilar cahaya. Mungkinkah itu? Setelah ragu-ragu sejenak, dia memberikan perintah kepada orang-orang untuk pergi menyelidiki. Bahkan ketika dua pasukan utama mengirim orang untuk melihat situasi, dua sosok terlihat berdiri di pegunungan beberapa kilometer jauhnya. Salah satunya adalah seorang pria muda, yang lain seorang wanita muda, dan mereka tampak dalam kesulitan. Pakaian mereka sobek, dan ekspresi angkuh bisa dilihat di mata mereka, tipe yang akan membuat siapapun yang melihat mereka terguncang. Mereka hampir tampak seperti binatang buas. Tidak ada apa-apa tentang keduanya yang menunjukkan bahwa mereka adalah pembudidaya. Mereka memiliki gejolak jiwa yang berdesir dari mereka, dan juga memiliki aura yang sangat mematikan. Pria muda itu tampak dingin dan bangga, sementara wanita muda itu sangat cantik. Keduanya jelas telah terluka cukup baru-baru ini. Meskipun luka-luka mereka telah sembuh, bukti kehadiran mereka jelas, rupanya, keduanya telah bertarung dalam banyak pertempuran berdarah. Pria dan wanita muda ini tidak lain adalah Zhao Tianjiao dan Chen Yueshan. Setelah meninggalkan tembok besar bertahun-tahun yang lalu, mereka mulai bepergian di Wildlands. Mereka telah berjuang banyak pertempuran, dan bahkan membangun sebuah tim kecil yang terdiri dari pembudidaya lain dari tembok besar yang mereka temui selama perjalanan mereka. Namun, pada titik ini, semua orang mati, meninggalkan mereka sebagai satu-satunya yang selamat. Mereka telah melalui apa yang pada dasarnya adalah baptisan darah, meninggalkan mereka sepenuhnya terlahir di dalam dan di luar. Di masa lalu, ada sesuatu yang lembut dan tidak dewasa tentang mereka, tetapi itu sudah lama hilang sekarang. Sebaliknya, mereka sepenuhnya tenang dan tampak dingin. Kita harus kembali ke tembok besar secepat mungkin, kata Zhao Tianjiao. Aku sudah mengirim pesan kepada guru. Setelah kami kembali, kami dapat menghabiskan sisa waktu kami sebagai anggota dari 5 legiun. Dia tertawa, menyebabkan bekas luka yang mengalir dari sudut kanan mulutnya ke telinganya berputar dengan cara yang ganas. Chen Yueshan tampak sedikit tertekan saat dia berdiri di sebelah Zhao Tianjiao. Menanggapi kata-katanya, dia menatapnya dan mengangguk, tatapannya melekat pada bekas luka suaminya. Dia mendapatkan bekas luka itu dalam pertempuran ketika dia menyelamatkannya dari ahli nujum yang berbahaya. Hanya memikirkan kepahitan dari pertempuran itu membuat hatinya berdebar ketakutan. Syukurlah, latihan mereka di luar tembok telah mengakibatkan cedera, namun menghasilkan mereka menemukan jiwa binatang buas. Saat mereka hendak kembali ke tembok besar, mereka melihat pilar cahaya hitam yang mengejutkan melesat ke udara di kejauhan. Setelah beberapa diskusi tentang masalah ini, Zhao Tianjiao mengirim pesan kepada tuannya Chen Hetian meminta instruksi tentang apa yang harus dilakukan. Setelah tersiar kabar, mereka mulai menuju, bukan ke arah tembok besar, tetapi ke arah pilar hitam. Berkat pilar cahaya hitam, Wildlands dan Great Wall mengirim orang untuk menyelidiki situasi. Sementara itu, Bai Xiaon melaju dengan kecepatan tinggi, wajahnya pucat. Akhirnya, dia melihat tembok besar, di mana dia menggertakkan giginya dan sekali lagi memanggil Hex abadi untuk lewat di dalam. Setelah batuk darah, dia terhuyung-huyung kembali ke kediamannya di pusat komando, di mana dia jatuh, pingsan. 3 hari kemudian, dia bangun dan berjuang ke posisi bersila.
Setelah memeriksa dirinya sendiri, ia menemukan bahwa 5 organ yin dan 6 organnya semuanya sangat sakit, dan basis kultivasinya dalam kekacauan total. Tangan hantu itu benar-benar mengerikan, pikirnya. Dan itu bahkan tidak menarikku, hanya menggaruk punggungku. Ketika dia memikirkan kembali semua yang telah terjadi, rasa takut di hatinya terus menggerogoti dirinya. Tentu saja, dia juga tahu bahwa salah satu alasan dia sangat terluka adalah karena dia telah menggunakan heks kematian untuk menembus udara dan melewati beberapa formasi mantra. Apakah itu mantra pembatas alami dari gunung-gunung, atau pembentukan mantra tembok besar, menembus udara untuk melewati mereka adalah sangat berbahaya baginya. Syukurlah, teknik abadi hidup abadinya sangat kuat, dan mampu mempertahankan tekanan seperti itu. Biasanya, bahkan seorang penggarap Naschen Soul tidak akan mampu mencapai apa yang telah dia capai. Kelemahan lain dari situasi ini adalah kekuatan regeneratif Bai Xiaon jauh melebihi orang normal. Dalam kombinasi dengan semua pil obat yang dimilikinya, hanya butuh sekitar 7 hari untuk hampir sepenuhnya pulih. Selama waktu itu, dia tidak berani keluar. Ketika dia merenungkan tangan hantu, pilar hitam cahaya, penghancuran Necropolis, dan kerangka buaya yang sangat besar, 300.000 meter, dia sampai pada kesimpulan bahwa lubang itu pasti menyimpan beberapa rahasia monumental. Kemudian dia berpikir tentang bagaimana dia yang bertanggung jawab atas semua yang telah terjadi, dan itu membuatnya semakin ketakutan. Pada saat yang sama, dia merasa dirugikan. Bukannya aku sengaja melakukannya. Pikirnya, mendesah. Lagi pula, dia hanya berusaha mendapatkan beberapa jiwa. Selama masa pemulihannya, ia terus mendapatkan laporan dari Zhao Long dan seluruh resimennya. Itulah bagaimana dia belajar bahwa Great Wall City dan Wildlands telah menganggap masalah pilar cahaya hitam dengan sangat serius. Bahkan, beberapa orang telah memasuki lubang untuk menjelajahi daerah tersebut. Sayangnya, tidak ada berita lain selain itu. Setengah bulan berlalu, selama itu berita terus mengalir. Mengingat Bai Xiaon hanya seorang kolonel, ia tidak memiliki akses ke banyak detail. Oleh karena itu, dia pergi ke Bailin untuk meminta informasi lebih lanjut. Rupanya, beberapa orang telah dikirim untuk mengumpulkan intelijen, dan meskipun ada beberapa konflik dengan pasukan Wildlands, mereka masih dapat mengirim kembali beberapa informasi yang berguna. Seharusnya, ada nekropolis besar di daerah tempat berkas cahaya berasal. Ketika Bai Xiaon mendengar itu, dia merasa sedikit lebih nyaman. Kurasa aku baru saja membuka nekropolis, itu saja, katanya untuk menghibur dirinya sendiri. Melihat keluar ke jalan-jalan sepi di kota, ia menggosok tasnya, dan matanya mulai bersinar. Ya, seluruh alasan aku menjalani semua itu adalah untuk menjadi jenderal besar. Aku pikir sekarang saatnya telah tiba untuk menyelesaikan pekerjaan.